Seperti yang diharapkan Shen Chen, pada akhirnya, semangat zona perang menunjukkan kekuatannya, dan sebelum pria kurus itu bisa melepaskan kekuatan ilahi dari senjata super itu, dia memadamkannya. Lingkungan medan perang di tempat ini berbeda dengan arena di tempat lain, seluruh teater dikelilingi oleh hukum ketertiban yang ditinggalkan oleh utusan perang kuno. Di dalam aturan tidak akan ada gangguan, tetapi begitu aturan dilanggar, itu akan langsung dirasakan oleh semangat teater. Setelah tirai cahaya jatuh, itu benar-benar menahan pria kurus itu, membuatnya berdiri di sana dengan kaget, tidak bisa bergerak. Sialan, pria kurus itu berteriak dengan dingin. Ada kegemparan di antara penonton dan dunia luar. Banyak kontestan dan penonton yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala, mendesah diam-diam bahwa semangat zona perang benar-benar tidak dapat diatasi. Siapapun yang ingin bermain trik akan ketahuan. Pelanggaran peraturan, penyitaan senjata itu, pengusiran dari arena, diskualifikasi. Tinggi di langit, suara acuh tak acuh dari penghakiman Penatua mulai bergema, keyakinan kuil Agung Moluo benar-benar melampaui kuil Dewa Agung pada umumnya. Tetua Hakim bahkan tidak bertanya tentang latar belakang orang ini, dan langsung mengumumkan rencana pelanggaran yang paling parah. Menyita senjata hukum ringan itu jelas merupakan kerugian besar, karena benda itu lebih mahal daripada tentara Master Dewa biasa, dan itu sangat jarang. Memanggil, seberkas cahaya turun, dan pisau tulang di tangan pria kurus itu langsung jatuh dan tersapu oleh seberkas cahaya. Tidak, pria kurus itu berteriak, tapi sayangnya tidak ada yang bisa diubah. Setelah itu, tirai cahaya juga mengeluarkan orang ini dari arena, untuk sementara banyak diskusi di dalam dan di luar arena. Dari mana orang ini berasal? Dia memiliki domain hitam undead dan memiliki senjata light law. Latar belakangnya pasti bagus. Sayang sekali ini tidak berguna. Pertempuran para dewa kuno dipertahankan oleh utusan perang kuno. Jika pasukan terkait ingin menggunakan ini untuk menangani kuil Moluo di masa depan, mereka pasti akan diintervensi. Orang ini mungkin diserang terlalu keras oleh Ratu Panah, dan dia kehilangan kendali. Namun, dia terlalu impulsif untuk membalikkan keadaan dengan melepaskan potensi senjata hukum ringan. Sekarang dapat dikatakan bahwa dia telah kehilangan istrinya dan kehilangan nyawanya. Prajurit. Banyak orang yang tidak bisa berkata apa-apa tentang tindakan pria kurus itu, dan pada saat yang sama, mereka sangat penasaran dengan asal-usul pria ini. Hanya saja kuil Molo telah mengadopsi rencana hukuman terberat untuknya saat ini, dan akan dianggap sebagai penyelesaian setelah itu, dan tidak akan ada target lebih lanjut. Apalagi, setelah pria itu diusir dari area kompetisi, dia menyeret tubuhnya dan buru-buru menghilang ke dalam sinar kerumunan, meninggalkan banyak teka-teki. Di zona perang, final medan perang dewa telah berakhir, para kontestan telah dikirim keluar dari zona perang, dan kumpulan utusan dewa juga mendekati akhir tantangan, dan semuanya akan diselesaikan. Selanjutnya, seharusnya tidak ada gangguan lagi. Seseorang menghela nafas. Ada banyak kejutan di final hari ini, terutama karena konfrontasi antara kedua kelompok tersebut. Tetapi sekelompok orang dengan peringkat tertinggi, seperti yang diharapkan dunia luar sebelumnya, dengan mudah maju, dan akan terus mewakili kompetisi penyemaian terakhir atas nama domain Dewa Moluo sebagai jenius. Kali ini, giliran kuil Moluo yang menjadi tuan rumah kompetisi di area pertempuran besar. Pada saat itu, para jenius di sekitar 10 dewa besar akan berkumpul di sini untuk bersama-sama memilih tempat unggulan terakhir. Sebagai pembawa acara, penampilan Aifan dan yang lainnya mungkin menarik perhatian dewa lain di luar. Selain itu, ada hal lain yaitu kepemilikan kuota benih internal yang dimiliki oleh Pura Agung Moluo juga menimbulkan perbedaan pendapat dari dunia luar. Menurut hasil pertempuran terakhir para dewa kuno, kuil Agung Moluo kali ini memiliki 25 kuota internal. Jika Anda mendapatkan kuota internal semacam ini, Anda tidak perlu mengikuti kompetisi apapun dan langsung mewakili kuil Agung Moluo untuk memasuki medan perang kuno. Selama periode ini, para jenius di bawah komando kuil Agung Moluo juga membangkitkan imajinasi dunia luar. Lagi pula, sebagai kuil dari Master Domain besar, kuil Agung Moluo sebenarnya memiliki kelompok etnis yang sangat besar hingga puluhan juta. Dukungan, tingkat kejeniusan, pasti tidak akan kalah dengan kekuatan eksternal. Namun, biasanya untuk menghindari menjadi sasaran kekuatan eksternal di medan perang kuno para dewa, para jenius dari kuil besar semacam ini sering disembunyikan di salju sampai mereka tampil di medan perang kuno para dewa, dan mereka akan melakukannya, dipublikasikan secara bertahap. Oleh karena itu, ada banyak misteri tentang keikutsertaan dalam pertempuran dewa-dewa kuno di alam Dewa Agung Moluo tahun ini. Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa di antara kelompok etnis terdekat dari alam Dewa Agung Moluo, ada beberapa jenius top yang disembunyikan untuk waktu yang lama tidak di bawah Tuan Aifan, yang merupakan junior nomor 1 di alam dewa besar di sisi baiknya. Situasi spesifiknya, saya khawatir hanya petinggi kuil Moluo yang bisa mengetahuinya. Namun menurut praktik yang lalu,
tidak semua kuota akan terpakai di Candi Moluo, melainkan sekitar 5-10 orang akan diberikan kepada orang-orang yang memiliki potensi besar. Menurut nilai-nilai kuil utama, pilihan ini tidak terbatas pada alam Dewa Moluo, tetapi juga akan direkrut dari luar, bahkan di beberapa tempat liar tanpa kuil, hasil akhirnya mungkin harus menunggu hingga pertempuran di Dewa-Dewa kuno hanya ketika dihidupkan akan ada kesimpulan. Namun, ada desas-desus di dunia luar saat ini, mengingat banyaknya talenta tahun ini. Setelah penyisihan selesai, kuil agung dapat memberikan 1 atau 2 tempat internal terlebih dahulu kepada kontestan yang sangat mempesona. Di antara mereka, Lord Ivan dan lainnya adalah yang paling populer. Tentu saja penampilan final ini juga memiliki pengaruh yang besar, sayangnya hingga saat ini, seperti Ivan, Juventus, Webb, Kelly, Handai, tokoh-tokoh top seperti Karna Luo ya semua bersaing tanpa tabrakan, dan sulit untuk membedakannya. Banyak kontestan di zona pertempuran dan di sekitar ring juga membahas masalah ini, meskipun banyak orang yang sangat menginginkan kuota internal semacam itu, mereka juga tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang. Dikatakan bahwa kuil memilih bantuan asing untuk kuota internal. Pada periode ini, biasanya tidak mempertimbangkan kekuatan tempur saat ini, tetapi memperkirakan seberapa besar potensi masa depan seseorang. Jika dipilih, langkah selanjutnya adalah awal resmi dari pertempuran para dewa kuno. Selama lebih dari 10 tahun, orang seperti itu akan dibudidayakan dengan hati-hati oleh kuil. Beberapa kontestan menelan ludahnya dan berkata dengan semangat begitu kata-kata itu jatuh, mata banyak orang menjadi panas kembali. Kalau soal kekuatan tempur, banyak orang yang sangat sadar diri sekarang, namun bagi mereka yang bisa disebut jenius dalam hal potensi persaingan tentu tidak ada yang yakin. Bahkan Tuan Muda Ivan, yang membandingkan pencapaiannya di masa depan dan berpikir bahwa dia akan melampauinya pada akhirnya, ada banyak orang sekarang, bahkan di antara yang kalah, mereka semua memiliki pemikiran seperti itu, bagaimanapun juga, mereka semua adalah tuan rumah yang sombong. Beberapa pria bahkan berfantasi bahwa meskipun penampilan mereka dalam kompetisi ini tidak luar biasa, para eksekutif tingkat tinggi kuil telah membedakan manik-manik itu, dan kemudian memilih untuk mengkultivasi diri mereka sendiri, sehingga mereka dapat bangkit dengan kuat di masa depan. Permainan akan segera berakhir, dan diskusi semacam itu bahkan menjadi tema utama saat ini. Bahkan orang-orang seperti Ivan, Yuwensi, dan Kelly pun cukup terharu, meski memiliki latar belakang yang bagus, namun jika mereka bisa mendapatkan kesempatan seperti itu juga sangat berharga. Jumlah tempat adalah yang kedua, dan kuncinya terletak pada penanaman kuil sebagai kuil utama dari domain dewa. Kuil Agung Moluo memiliki sejarah panjang. Dengan tradisi panjang melawan dewa-dewa kuno, ditambah dengan menjadi penguasa wilayah Guangbao, semua aspek latar belakang sumber daya didambakan. Bahkan Kelly, Daihan, Luoya dan lainnya dengan latar belakang tahta suci diam-diam bersaing untuk kualifikasi ini. Sebaliknya dengan latar belakang mereka, jika mereka benar-benar ingin mendapatkan tempat unggulan, bukan tidak mungkin atau tidak perlu datang ke seleksi ini. Alasannya adalah karena gereja di dalam tahta suci terlalu besar dan penuh talenta, dan tahta suci tidak memiliki wilayah yang luas, sehingga sumber daya utamanya cenderung adalah para jenius yang merupakan arus utama tahta suci, dan keturunan gereja yang jauh dari pedalaman dan pinggiran tahta suci, itu diterima dengan relatif dingin. Sama seperti semua orang sangat tertarik dengan kepemilikan kuota internal gelombang pertama di tahta suci Moluo, di sini, meskipun Shen Chen dan yang lainnya mengetahui kebenarannya, mereka tidak iri dengan hal-hal seperti itu. Intinya adalah, untuk bersaing untuk kesempatan semacam itu, bagi mereka, itu benar-benar seperti ngengat. Sudah pasti perjamuan malam ini akan memainkan faktor yang sangat penting dalam pemilihan gelombang pertama, tetapi mereka telah memutuskan di pagi hari, dan mereka akan segera pergi setelah pertandingan selesai. Bocah bau, sekarang kamu bebas untuk menantang dunia, tidakkah kamu ingin melakukan sesuatu? Feng Yue melirik Shen Chen dengan mata main-main ketika dia melihat sudah ada kursi kosong di atas ring. Semua orang juga langsung melihat tempat ini. Saat ini, hanya ada orang ini, dan ada 2 tantangan tersisa. Kedua tubuh rohnya tidak pernah bermain dalam pertempuran. Itu benar, karena kamu ingin pergi, kamu tidak bisa meninggalkan penyesalan. Shen Chen tersenyum ringan, dan ada rasa dingin di matanya. Tubuh spiritualnya berkobar, dan dia akhirnya memecah kesunyian dan berjalan perlahan ke atas panggung. Saat ini persaingan di atas panggung sudah banyak mereda, meski masih ada pertarungan yang meletus di arena terdekat, namun jelas tenang dan sekilas pemenang dan yang kalah terlihat jelas. Kesemak lunak yang sebenarnya telah diremas oleh orang lain. Pada dasarnya sulit bagi orang yang baru naik panggung saat ini untuk mengalami keajaiban. Bahkan jika mereka naik, mereka akan kehilangan keripiknya dengan sia-sia. Namun, melihat pendatang baru datang dari sisi Shen Chen, semua kontestan dan penonton luar memfokuskan kembali mata mereka, menantikan pertarungan seru lainnya.
Nuh, naiklah, kupikir kamu pasti sudah lama menunggu. Tubuh roh berdiri di atas panggung dan berbicara dengan sangat tenang. Api, begitu kata-kata itu jatuh, baik di dalam maupun di luar arena meletus, dan tabrakan yang sangat dinantikan itu benar-benar terjadi, membuat orang-orang cemas. Saya pikir Huo Yao menghilang, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar ingin menantang Tuan Noah. Di luar Moluo Plaza, beberapa penonton sangat bersemangat. Huo Yao belum pernah muncul di final sebelumnya, tetapi semua orang masih memikirkan konfrontasinya dengan Master Noah hari itu. Awalnya, banyak orang berpikir bahwa meskipun Huo Yao ini sangat mampu, dia mungkin tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang, jadi dia menyembunyikan dirinya di antara kontestan biasa dan mengandalkan cara selain elemen api untuk hampir tidak masuk ke dalam kuota promosi. Tebakan seperti itu, menjelang akhir kompetisi, semakin dikenal banyak orang, yang membuat orang merasa sedikit kecewa dengan Huo Yao ini. Tapi sekarang, dia ada di sini, dan dia benar-benar ingin menantang Noah di atas panggung saat permainan akan segera berakhir, memenuhi retorika aslinya. Terlepas dari apakah dia menang atau kalah dalam pertempuran ini, keberaniannya sudah layak untuk dihormati. Ya Tuhan, dia bisa menantang Nuh, jadi dia baru saja termasuk yang kalah. Dalam kegembiraan, seseorang cukup terkejut dan memikirkan hal ini. Benar sekali, mereka yang ingin menantang untuk maju hanya bisa memiliki kualifikasi ini jika berada di kursi pecundang. Ini berarti dugaan orang-orang itu tidak akurat. Huo Yao tidak pernah berpikir untuk lolos begitu saja dan menjadi pengecut, tetapi telah merencanakan pertempuran ini sejak lama, dan tidak menghindar sama sekali. Hahaha, apa yang saya katakan barusan, Bos Huo Yao tidak akan pernah menyerah, apalagi yang harus Anda katakan sekarang. Di sisi ini, Piasson tertawa dengan sangat angkuh, dan suaranya sangat keras di telinga kelima kakak laki-lakinya. Latar belakang keluarga Piak memang memprihatinkan. Kali ini ketujuh anak berprestasi dari keluarga tersebut semuanya masuk dalam peringkat 400 besar, dan hingga saat ini masih menduduki posisi juara. Jika tidak ada kecelakaan, ketujuh orang jenius dari keluarga besar ini semuanya berhasil maju. Namun, dibandingkan dengan kegembiraan dipromosikan, ada perselisihan antara tujuh bersaudara barusan karena masalah Huo Yao. Karena Piasson ditekan oleh Huo Yao hari itu, dan kemudian beberapa saudara tiri mengejeknya, bahkan di dalam keluarga, beberapa tetua merasa bahwa Piasson malu dan harus langsung dikeluarkan dari daftar calon ahli waris. Kualifikasi ini tidak lagi tersedia. Tentu saja, Piasson sangat tidak yakin akan hal ini, dan dengan belak-belakan mengatakan bahwa Huo Yao sangat kuat. Pada saat itu, siapapun dalam keluarga yang bertemu dengannya harus berhenti, termasuk beberapa kakak laki-laki. Pernyataan semacam ini tentu saja ditanggapi dengan ejekan lebih lanjut oleh beberapa kakak laki-laki kecuali kakak kelima Piagang. 5 kakak laki-laki lainnya mengendusnya, mengejeknya karena ketidakmampuannya sendiri, dan membuat alasan seperti itu. Kemudian, Huo Yao muncul lagi, dan bertemu dengan Noah, seorang kuasa fighter yang sangat terkenal di Moluo Great God City melalui undian, taruh pria setelah Piasson di matamu. Namun kemudian, Huo Yao mengatakan bahwa dia tidak takut pada Nuh, yang membuat Piasson masih sangat yakin bahwa Huo Yao memiliki kepercayaan diri yang demikian, tetapi karena beberapa alasan, dia tidak pernah bermain dalam pertempuran. Baru saja, menjelang akhir permainan, Piarong dan yang lainnya terus mengipasi api di telinga mereka dengan segala macam sarkasme sebelum Huo Yao naik ke panggung, bahkan Piasson sendiri sedikit curiga. Tapi sekarang, Piasson sangat bersemangat, dan Huo Yao masih tidak menyerah dalam pertempuran ini, tidak takut pada Nuh yang sombong itu. Melihat ekspresi ketakutan di wajah anak ini, Piarong dan yang lainnya yang hadir tidak diragukan lagi sangat kesal. Sejujurnya, sangat tidak terduga Huo Yao akan naik ke atas panggung. Bagaimanapun, kekuatan Tuan Nuh benar-benar tidak biasa, mereka yakin akan hal ini, karena mereka pernah bertarung satu sama lain sebelumnya. Pada saat ini, Huo Yao datang ke atas panggung dengan paksa, agak menamparkan wajah mereka, membuat retorika tadi menjadi omong kosong. Jadi bagaimana jika kamu di atas panggung? Jika kamu ingin menantang Noah, kamu hanya meminta penghinaan. Piarong sedikit menyipitkan matanya, lalu wajahnya lega dan bahagia, dan dia mencibir dengan bercanda. Meskipun agak mengejutkan bahwa Huo Yao berkuasa, Piarong dan yang lainnya masih sangat yakin bahwa tidak akan ada banyak ketegangan dalam perselisihan ini. Huo Yao itu hanyalah keterampilan kelompok yang sedikit kuat, tetapi benda ini tidak mudah digunakan dalam konfrontasi satu lawan satu. Kakak kedua Piasson, pria di Xingyi, juga melihat wajahnya ketidaksetujuan. Kelima, kamu adalah saudara kandung anak ini, jadi kamu tidak akan sama dengan anak ini, dengan naif berpikir bahwa Huo Yao bisa mengalahkan Noah. Kan sejauh yang aku tahu, Noah diremehkan bahkan jika dia berada di peringkat 21. Dia bersembunyi sangat dalam,
dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya tidak kalah dengan saudaranya Luoya. Anak ketiga dari keluarga Piak melirik anak kelima, Pi Yagang, dan berkata sambil mencibir bahwa dalam beberapa hari terakhir, hanya anak kelima di seluruh keluarga yang mempercayai omong kosong anak Piasson itu. Lihat, semuanya akan segera menjadi jelas. Pi Yagang mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, tetapi jauh di dalam matanya, dia cukup gugup. Dibandingkan dengan Piazon yang percaya tanpa syarat pada Huo Yao, Qi. Pada awalnya, dia, saudara kelima, masih memiliki beberapa kekhawatiran. Lagi pula, mereka berdua juga berada di depan Huo Yao hari itu, dan mereka sedikit malu. Agak memalukan untuk mendukung musuh. Tapi sekarang, untuk beberapa alasan, Pi Yagang sangat ingin Huo Yao melakukan serangan balik dengan kuat dan mengalahkan Noah yang sangat kuat dan terkenal itu. Tidak ada alasan lain, itu benar-benar wajah Pi Yarong dan orang-orang ini, mereka terlalu menjijikkan, di permukaan mereka menertawakan saudara-saudaranya, tetapi sebenarnya mereka ingin menggunakan ini untuk mengusir kedua bersaudara itu keluar dari barisan, persaingan untuk gelar patriark, dan biarkan seluruh keluarga mereka semua membenci saudara mereka. Huo Yao yang luar biasa, dia berani muncul. Di sisi kontestan tahta suci cahaya, Fang Hua mengepalkan tinjunya, terbakar amarah, kegembiraan karena dipromosikan sebelumnya benar-benar hilang. Baginya, hanya mengalahkan orang yang mempermalukannya dengan tangannya sendiri bisa dianggap sebagai kemenangan yang besar. Jangan bersemangat, setelah pertempuran ini selesai, kamu mengajaknya kencan, dan aku akan membalasmu. Yang Mulia Kelly memegang tongkat batu permata putih yang indah dengan senyum di wajahnya. Huo Yao tidak akan muncul lagi. Tapi sekarang, dia juga termasuk pemenang, tidak peduli apa hasil dari pertempuran ini, tidak mungkin dia menghadapi Huo Yao. Namun, Kelly juga sangat prihatin dengan masalah ini, sebelumnya pemimpin tersebut mengatakan bahwa jika ada kesempatan, dia harus mengalahkan Huo Yao. Hari itu, Fang Hua, ksatria suci semu terang, dikalahkan oleh Huo Yao, dan membuatnya terkenal di pertempuran pertama. Di balik ini, itu juga memiliki dampak negatif yang cukup besar pada kekuatan tahta cahaya suci di Dewa yang Agung ini alam bagaimanapun. Ratusan juta orang menonton setelah Fang Hua kembali, dia juga ditegur keras oleh ayahnya. Di sisi kursi VIP di alun-alun besar, Pi Yahuang sedikit terdiam. Sebagai kepala keluarga, tidak mudah baginya untuk membuat kesimpulan. Lagi pula, dalam keluarga besar, tidak mungkin memiliki pertempuran damai untuk penerus. Dan saat ini, dia juga menantikan penampilan Huo Yao itu, dan ingin melihat apakah penampilan Piazon akhir-akhir ini, apakah dia mengejarnya secara membabi buta, atau apakah itu serius. Di sisi lain, orang-orang dari keluarga Gabriel tidak diragukan lagi berharap bahwa setelah Huo Yao berkuasa, dia akan menderita kekalahan telak, dan yang terbaik adalah dihapuskan oleh Nuh. Jika bukan karena campur tangan Huo Yao hari itu, kedua orang menyebalkan kecil itu, Pia Song dan Pia Gang, akan ditampar keras oleh dua bersaudara Jia Baigu dari keluarga mereka Yao banyak merampok, yang cukup memalukan. Orang-orang yang juga memusuhi Huo Yao tidak lagi menjadi minoritas di alun-alun besar ini saat ini. Hari itu, Huo Yao langsung menekan dan membunuh banyak kontestan. Setelah itu, beberapa keluarga dan suku diselidiki oleh pihak lain, dan mereka yakin bahwa keturunan mereka dibunuh oleh kutukan terlarang kelompok sengit itu. Jika bukan karena ketidakmampuan untuk menyelidiki identitas sebenarnya dan lokasi Huo Yao saat ini, akan ada banyak orang yang membalas dendam padanya dalam 2 hari terakhir. Kemunculan Huo Yao hampir membuat suasana kompetisi mencapai klimaks. Meskipun beberapa pertempuran sebelumnya sangat seru, kedua belah pihak dalam pertempuran itu agak berkabut dan identitas mereka sangat tidak jelas. Namun sekarang, belum lagi Huo Yao yang telah menarik banyak perhatian, namun di antara para kontestan, ada seorang jenius yang terkenal di wilayah Dewa Agung, yang cukup membuat orang penuh ekspektasi. Terlebih lagi, pertempuran ini sudah terjadi sebelumnya, Huo Yao menyerah melawan Nuh hari itu, dan banyak orang percaya setelah itu bahwa itu karena dia ingin berperang melawan musuh-musuhnya. Ini tidak bisa membantu tetapi meninggalkan banyak ketegangan. Belakangan, Huo Yao mengucapkan omong kosong secara langsung, mengatakan bahwa dia dapat menggantung dan memukul Nuh. Tidak peduli apakah pernyataan itu benar atau tidak, itu pasti menambahkan banyak bubuk mesiu ke dalam pertempuran ini. Sekarang, pertempuran ini akhirnya akan dipentaskan. Huo Yao, kamu akhirnya ada di sini. Di bawah pengawasan semua orang, Nuh datang ke panggung dengan kejam, dengan semangat juang yang sengit, dia mengenakan baju besi perak, agung, dan matanya cukup tajam. Seperti orang lain, Noah juga mengira orang ini adalah kura-kura yang menyusut, tetapi sekarang dia memiliki keberanian untuk berdiri, itulah yang diinginkan Noah. Hentikan permainan hanya setelah bekerja sama dengan taktik rekan satu tim Anda dan sejenisnya. Nuh ingin semua orang tahu bahwa meskipun anak itu tidak mengaku kalah pada saat itu,
dia akan tetap bersujud di kakinya. Selain itu, mengalahkan lawan seperti itu dengan kelebihan dan kemampuan juga akan membantunya membangun prestise di tahta suci Warsong. Semu palafal tahta suci cahaya yang tidak berguna pernah dikalahkan olehnya, itu akan membuat orang merasa bahwa kejeniusan tahta suci Warsong lebih kuat daripada tahta suci cahaya, yang selalu diklaim sebagai kepala dari 4 tahta suci. Tahta suci Battlesong, di tingkat tinggi alam Dewa Agung ini, juga penuh dengan senyuman. Ini adalah pertempuran yang sangat bagus dan sangat penting. Anggota senior tahta suci cahaya, di sisi lain, memiliki perasaan campur aduk, dan sangat membenci Huo Yao, tetapi mereka takut dia benar-benar akan dikalahkan oleh Nuh dalam pertempuran ini, dan membiarkan tahta suci lagu perang menemukan alasan untuk mempermalukan tahta suci cahaya. Saya akan memberitahu Anda bahwa itu adalah keputusan yang sangat cerdas bagi Anda untuk menyerah pada permainan sebelumnya. Apakah Anda memiliki masalah tentang ini? Setelah Nuh berkuasa, dia sekuat sebelumnya, memandang Huo Yao, tersenyum bangga tanpa menyembunyikan, dan mengulangi apa yang dia katakan di depan saudaranya, Ivan, Weber, Juwensi dan yang lainnya sebelumnya. Banyak orang yang terheran-heran, dari segi momentum saja, Nuh ini memang agak sakti, ia pantas menjadi sok pendekar yang terkenal dengan semangat juangnya. Banyak orang netral di dunia luar memiliki ekspresi hikmat, dikabarkan bahwa Nuh ini telah menyembunyikan kekuatannya, tetapi tidak ada petunjuk yang dapat diandalkan. Di pertandingan sebelumnya, Nuh jelas tidak mungkin serius, bahkan orang-orang di luar sangat penasaran dengan kekuatan pasangan jenius dari Warsong Holy Sea Goddess Domain ini. Aku di sini untuk menggantungmu. Huo Yao tersenyum santai, seolah dia tidak peduli dengan retorika arogan dari calon petarung barusan. Namun, ketika kata-kata itu keluar, orang-orang baik di dalam maupun di luar pengadilan sedikit tercengang. Jika postur Nuh agak sombong, maka kata-kata Huo Yao barusan membuat orang pusing. Dengan cara yang sama, apa yang dikatakan hari itu bisa dianggap menggoda, tetapi sekarang perang sudah dekat, agak mengejutkan untuk mengatakannya sekarang. Hehe, kuharap kamu memiliki keterampilan yang nyata, cukup untuk membuatku sangat menginginkannya. Nuh tersenyum dingin, dan kemarahan bangga muncul di murid-muridnya, meskipun dia tidak pernah menempatkan orang ini di matanya, kata-kata arogan anak ini hanya memberinya ide untuk membuatnya menderita. Membunuh. Saat berikutnya, Nuh menembak, tombak di tangannya menyilaukan, dan semangat juang yang menakutkan memenuhi seluruh arena dan bahkan menyebar ke sekitarnya dalam sekejap. Banyak kontestan, serta penonton yang kaget, karena belum pernah melihat seorang petarung bergerak sebelumnya, meskipun ini bukan petarung sungguhan, itu tetap luar biasa, dan dia bisa sepenuhnya merasakan momentum yang menakutkan. Wow, Huo Yao berdiri di tempat, tidak bergerak, lapisan api muncul, dan seharusnya ada di sana. Tombak Nuh menusuk seperti pelangi, tetapi gagal menembus lapisan pertahanan itu, yang membuat Nuh merasa sedikit terkejut. Wajah Pia Song, Pi Yagang, dan Fang Hua di antara penonton berkedut, dan itu adalah hal yang sama lagi, mungkinkah Huo Yao masih ingin memberi lawannya kesempatan dalam konfrontasi tatap muka seperti itu. Bos Huo Yao benar-benar berbeda. Pia Song mendecakkan lidahnya. Di arena, Shen Chen tidak semuanya berpura-pura. Dia merasakan keistimewaan semangat juang lawannya. Prajurit, seperti paladin ringan dan kavaleri sihir gelap, adalah profesi kultivasi langka di alam dewa, dengan bakat yang sangat kuat dan istimewa. Hal semacam itu adalah nilai referensi yang bagus untuk Shen Chen dan yang lainnya yang berdiri di daerah aliran sungai. Mendengus. Pukulan Nuh gagal, jadi dia segera mencabut tombaknya dan menyerang lagi. Tapi di depan Shen Chen, selalu ada lapisan api yang menutupinya, tidak terlihat tebal, tapi tidak bisa dihancurkan, bahkan Nuh, seorang prajurit semu dengan semangat juang tinggi, selalu menabrak tembok satu demi satu. Setelah beberapa putaran, banyak orang di dunia luar menjadi sedikit menakjubkan, Huo Yao ini benar-benar luar biasa. Dan kakak laki-laki Pia Song, serta anggota tahta suci Warsong, sedikit gugup, meskipun Nuh tidak mengerahkan kekuatan apapun, kemampuan Huo Yao untuk menangkis dengan mudah membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Lagu perang menghancurkan armor. Saat berikutnya, Nuh akhirnya membuat gerakan nyata, tombak di tangannya seperti naga yang berkeliaran, pola ilahi berdetak, membuka dan menutup, dengan perasaan estetika yang keras, dan keluar dengan keras. Kekuatan tombak ini membuat banyak kontestan yang sudah maju di antara hadirin gemetar ketakutan, diam-diam mendesah bahwa kesombongan Nuh juga memiliki keyakinan yang sesuai. Bahkan Shen Chen sedikit terkejut, itu bukan mantra terlarang, tapi itu bahkan lebih kuat daripada mantra terlarang tingkat pertama yang diucapkan oleh beberapa orang. Mampu melakukan keterampilan ilahi biasa yang sebanding dengan mantra terlarang di tingkat utusan, Nuh ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Engah, tirai api akhirnya ditembus, dan wajah Nuh menunjukkan ekspresi sombong, tetapi tombak itu tidak menembus terlalu banyak,
dan tangga darurat muncul di depan lawan lagi, dengan kuat menghalangi pukulan, membuatnya tidak dapat menembus 1 inci pun. Mata Nu sedikit berubah, tidak mengherankan jika lawan memblokir pukulan itu, jika tidak, dia tidak akan layak untuk serangan seriusnya, tetapi anak ini bahkan tidak mengambil langkah dari tanah dengan tumitnya. Pertahanan yang kuat itu tampaknya muncul sesuka hati, dan pelepasan keterampilan semacam ini memang agak kuat. Aku ingin melihat mantra terlarangmu yang kuat, lepaskan sebelum kamu menggantungnya. Sen Chen tersenyum dengan mudah dengan sudut mulutnya meringkuk. Kemudian dia melambaikan tangannya dengan santai, dan sisi Wodun itu tiba-tiba mendorong ke depan, menjatuhkan kuasi pejuang itu ke belakang. Apa? Banyak orang di dalam dan di luar pengadilan berseru bahwa dalam beberapa putaran konfrontasi, sebenarnya Huo Yao yang lebih unggul. Bukan apa-apa. Untuk pertarungan, siapa yang bisa tertawa di akhir, tidak bisa menggunakan ini sebagai penilaian sama sekali. Orang-orang dari tahta suci Warsong berbicara tidak setuju. Meskipun mereka sedikit terkejut sekarang, mereka tidak kecewa pada Noah karena ini. Mereka masih sangat percaya bahwa Noah pasti akan mengalahkan lawan, tetapi prosesnya mungkin sedikit merepotkan. Kata-kata semacam itu, meskipun ada posisi, tetapi pada prinsipnya tidak ada yang salah dengan itu. Saat ini tidak satu pun dari dua lawan dalam pertempuran yang menunjukkan kekuatan tempur yang nyata dan kuat, dan hasilnya sulit untuk dikatakan. Di atas ring, Noah tentu saja tidak akan patah semangat karena hal ini, tetapi hal ini membuatnya lebih termotivasi untuk bertarung. Menarik. Dengan mencibir, dia mengangkat tombak di tangannya tinggi-tinggi, cahaya yang menyilaukan mulai mengembun, dan aura seluruh orang itu tiba-tiba meningkat. Rumor itu memang benar. Prajurit adalah profesi yang langka, mereka hanya akan menjadi lebih berani saat bertarung, dan momentum mereka akan menjadi lebih kuat saat bertarung. Kekuatan lawan mereka akan dengan mudah merangsang potensi mereka lebih banyak lagi. Beberapa tetua yang menyaksikan pertempuran di luar kagum bahwa beberapa profesi langka yang berhubungan dengan 4 tahta suci tidak hanya dihormati statusnya, tetapi juga memiliki bakat yang selalu misterius. Tahta suci terkendala oleh perjanjian pembatasan agama dan tidak dapat mendirikan wilayah yang luas, namun untuk waktu yang lama, ia tetap mempertahankan latar belakang militer yang tidak kalah dengan kerajaan Tuhan. Di antaranya, beberapa pekerjaan langka memiliki arti andalan. Legenda mengatakan bahwa ada kaisar perang yang tak terkalahkan, Kaisar Paladin yang bersinar di seluruh negeri, Kaisar Dewa Kegelapan yang dapat menjerumuskan benua ke dalam kegelapan tanpa batas, dan Kaisar Surgawi yang bersinar seperti matahari. Beberapa pekerjaan langka dari 4 tahta suci utama ini, tidak peduli di masa lalu atau sekarang, adalah mulia dan abadi, dan mereka memiliki kemuliaan yang sulit ditandingi oleh banyak orang di alam dewa, bahkan di tahta suci masing-masing, mereka juga dihormati. Ini, Konoha berdiri di atas panggung, memegang tombak di tangannya, mengumpulkan kecemerlangan yang menyilaukan, seolah dalam sekejap, tempat ini menjadi medan perang utamanya, dan dia adalah satu-satunya fokus. Setelah beberapa tarikan napas, Nu meletakkan tombaknya, dan seluruh tubuhnya tampak ditutupi dengan lapisan pakaian perang kuno, diselimuti cahaya terang, sosoknya yang tinggi tak dapat dijelaskan, membuat banyak kontestan di antara penonton sulit untuk melihat secara langsung di. Bocah ini, sepertinya dia mulai memandang lawannya dengan serius. Di bawah ring, di sisi lain kontestan tahta suci lagu perang, Luo Ya, yang berpakaian biru, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan senyum tipis. Keturunan jemaah di sekitar tahta suci juga sangat bersemangat, Tuan Nu membangkitkan semangat juang di tubuhnya, selanjutnya anak itu bisa turun dari panggung. Kegembiraan baru saja dimulai. Bahkan Juwensi yang pernah mencemooh Kak Nu pun sedikit terharu, hanya ketika seorang petarung membangkitkan semangat juangnya sendiri barulah ia benar-benar bisa meledak. Ini sedikit kuat. Yang Mulia Kelly mengangguk sambil tersenyum, dan Fang Hua di belakangnya mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia belum dibaptis sebagai paladin, dan dia belum memiliki tunggangan pendampingnya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan pernah dikalahkan seperti hari itu. Tapi Nu ini telah memasuki langkah penting serupa dalam karirnya. Kompetisi semacam ini agak layak ditonton. Di alun-alun besar di luar, orang-orang tahta suci Warsong cukup bangga. Dalam kompetisi hari ini, tidak ada yang mampu membangkitkan semangat juang dari dua Luo Ya kakak beradik. Sekarang kesempatan telah tiba, dan kebetulan membiarkan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dari alam Dewa Agung ini melihat keagungan prajurit yang sebenarnya. Membunuh. Dalam perhatian semua pihak, tombak perang Nu bergerak maju lagi, melangkah maju, dan penglihatan menakutkan muncul di sekitar, seolah-olah tempat ini tiba-tiba jatuh ke medan perang para dewa dan setan. Prajurit tidak terkalahkan saat menyerang, ini adalah dogma yang sudah lama diyakini tahta suci Warsong. Bahkan jemaah yang tidak memiliki bakat prajurit mengikuti ini. Apakah ini prajuritnya Sen Chen di atas panggung dan Feng Yue di luar panggung sangat terinspirasi?
Mereka bisa merasakan bahwa semangat juang orang ini telah terwujud dan menjadi kekuatan tambahan yang menakutkan. Dan semangat juang semacam itu bukanlah kehendak murni, melainkan pelepasan kekuatan dari jiwa. Ini cukup menjadi acuan bagi mereka yang telah memadatkan jiwanya. Berpikir diam-diam, semua orang mengira Huo Yao tertekan oleh aura mengerikan ini dan membeku di suatu tempat. Ledakan. Namun, saat Nu maju dengan momentum yang menakutkan, Shen Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, dan tombak dengan api kental muncul, dan mengenai ujung tajam tombak Nuh tanpa memihak. Ledakan. Fluktuasi yang mengerikan melanda, dan seluruh arena bergetar. Untungnya, itu dilindungi oleh pagar pola dewa yang digariskan oleh semangat zona perang. Jika tidak, tidak hanya arena yang akan runtuh, tetapi lubang yang dalam akan muncul di tempat. Itu jelas merupakan tabrakan kekuatan tingkat ultra. Meskipun tidak satu pun dari kedua belah pihak yang pernah mengungkapkan aura kekuatan tempur tingkat super, tetapi pada saat konfrontasi, mereka telah menembus langkah itu. Nuh tidak pernah mundur, tetapi Shen Chen juga berdiri di sana tanpa bergerak ujung jarum menghadap tenda gandum, dan bagian paling tajam dari tombak dan tombak bertabrakan, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tapi kedua orang ini sepertinya tidak pernah terpengaruh. Kali ini, bahkan kakak laki-laki Nuh, Luoya, sedikit menakjubkan, meskipun Nuh belum kalah, lawannya jelas secara pasif mempertahankan pukulan tadi, dan dia bahkan tampak terganggu sekarang. Mata indah yang mulia Kelly sedikit terpaku, dan bakatnya sama menonjolnya dengan mereka, jika dia tidak memperhatikan apapun saat ini, itu akan sedikit tidak masuk akal. Dia melirik Luoya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyerang, tapi aku memblokir pukulan tirani ini. Sepertinya kakakmu menendang pelat besi. Tak jauh dari situ, Grace yang dinobatkan sebagai kecantikan nomor 1 di Moluo Goddess Domain, membelai rambutnya yang seperti air terjun, terlihat mewah dan cantik. Di wajah Li, kemalasan sebelumnya tersapu, dan dia berkata dengan takjub bagaimana perasaanku bahwa pembicaraan besar yang baru saja dikatakan Huo Yao menjadi kenyataan selangkah demi selangkah. Di sisi ini, Pia Song dan Pi Yagang menelan ludah mereka juga tidak pernah mengira bahwa Huo Yao begitu kuat, mereka tampak ceroboh, tetapi setelah beberapa putaran konfrontasi, tembakan Nu semuanya tidak efektif. Untuk pukulan tadi, bahkan jika mereka berdua telah mencoba yang terbaik, mereka mungkin tidak akan bisa menerima pukulan itu, sementara Huo Yao bahkan tidak bergerak. Huff. Bermain trik wajah Pi Yarong dan saudara-saudara lainnya sudah mulai terlihat sedikit jelek. Dari awal meremehkan orang itu, hingga sekarang, mereka menjadi berbulu. Jika Huo Yao menang, itu akan menjadi tamparan bagi mereka setelah kembali ke rumah. Bocah Piason itu akan mengatakan hal semacam itu, bahkan para tetua keluarga tidak akan bisa berkata apa-apa untuk membantah. Bagaimana ini bisa terjadi? Di atas ring, wajah Noah sedikit kaku, dia mengerahkan kekuatannya berulang kali, namun lawan selalu mengabaikan tantangan tersebut. Perasaan ini sangat tidak nyaman, karena seringkali sebelumnya, dia juga berdiri dalam posisi seperti itu, dan statusnya tiba-tiba berubah, sehingga dia tidak dapat menerimanya. Di mana kutukan terlarangmu? Shen Chen bertanya sambil tersenyum, tombak api di tangannya semakin menyala. Ledakan. Tiba-tiba, ujung api meletus, dan Nu kembali terkejut. Orang ini, dia menggunakan dia sebagai batu asah, kata Feng Yue menghina. Tapi itu sangat bermanfaat. Dia meninggalkan kesempatan bagi calon petarung untuk mengisi daya setiap saat, sehingga dia bisa mendapatkan wawasan tentang misteri bakat petarung. Gadis naga tersenyum tidak setuju. Dengan temperamennya, dia tidak mengira itu adalah masalah sama sekali, berlebihan, dan menurut saya metode ini layak untuk dipelajari. Mereka berasal dari alam lain, dan metode kultivasi mereka sangat berbeda dengan yang ada di alam dewa, tidak mudah untuk menemukan keseimbangan antara keduanya dan menemukan jalan terbaik. Oke, kalau begitu biarkan kamu melihat mantra terlarangku. Nu menstabilkan sosoknya, saat ini dia sudah tenang, kekuatan lawannya membuatnya sadar bahwa apa yang dia katakan sebelumnya agak konyol. Namun sebagai seorang pejuang, tubuhnya tidak akan mati, keinginannya untuk berjuang tidak akan pernah mati, dan dia tidak akan pernah putus asa dalam keadaan apapun. War Dragon Roaring Sky. Dengan raungan, dia mengayunkan tombaknya, dan segera seluruh tubuhnya berubah menjadi naga yang kuat dan besar, dan menyerang lawannya. Kekuatan mengerikan itu mengejutkan. Sejujurnya, mantra terlarang ini memiliki beberapa hubungan dengan klan naga. Di masa lalu yang mempesona, seorang resi perang dari klan Zan pernah menikah dengan putri klan naga, dan bersama-sama menciptakan banyak keterampilan yang menggabungkan semangat juang dan kekuatan klan naga, kekuatan ilahi. Meskipun sengit, caramu menembak telah diulang. Aku ingin melihat sesuatu yang berbeda. Tanpa diduga, dengan serangan yang mencengangkan, Huo Yao, yang berdiri di depan, menggelengkan kepalanya, saat berikutnya, di bawah pandangan semua orang yang tak terbayangkan, Huo Yao akhirnya mengambil langkah.
Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya yang besar, dan sebuah gunung berapi besar muncul di langit, dan dipadamkan dengan keras. Ledakan. Naga raksasa yang mengamuk itu langsung dihancurkan oleh Gunung Tai, meski berjuang keras, cahaya dan bayangan akhirnya hancur dan pergi. Shen Chen tidak bergerak lebih jauh, dan pemandangan gunung berapi besar itu menghilang. Ada keheningan yang mematikan di sekitar, dan orang-orang di luar yang menonton proyeksi dinding kristal juga memiliki mata yang kusam. Segera, cahaya dan kabut menghilang, dan sesosok baju besi perak berlutut dengan satu lutut, sedikit malu di sana, dan matanya juga sangat terkejut. Ini adalah serangan pertama lawan, dan itu sebagai tanggapan atas serangan mantra terlarangnya yang kuat, tetapi pada akhirnya, dia benar-benar dikalahkan. Pukulan kuat semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan jika itu adalah petarung, hati Noah terasa dingin. Gunakan mantra terlarangmu yang paling kuat, atau tunjukkan keahlian bawaanmu. Shen Chen berdiri di sana dengan mata tenang. Shen Chen memang menggunakan kuasi pejuang ini sebagai batu asah. Tapi sekarang, dia memiliki sedikit pemahaman tentang esensi prajurit, dan nilai referensi lawan ini tidak lagi bagus. Misteri para pejuang berasal dari semangat juang bawaan, mungkin karena tiga roh, pemahaman Shen Chen tentang kebenaran ini jauh lebih mudah daripada Guangming Zhenghui. Atau mungkin, dia sendiri adalah prajurit yang didapat. Dibandingkan dengan para pejuang alami di alam dewa ini, sifat-sifat Shen Chen terakumulasi selangkah demi selangkah dari pertempuran hidup dan mati. Pertempuran menentukan yang tak terhitung jumlahnya dan pelarian yang tak terhitung jumlahnya dari kematian membuat Shen Chen sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang arti para pejuang. Hal semacam itu, selain makna bawaan dari para pejuang di alam dewa ini, tampaknya memiliki beberapa kebenaran lain. Itu benar, pantang menyerah dalam keputusasaan. Pejuang ini tidak pernah putus asa, tetapi Shen Chen telah jatuh ke medan semacam itu lebih dari sekali. Misalnya, ketika dia masih lemah, dia dibawa secara paksa dari rumahnya oleh orang menyebalkan di Istana Nether dan dibawa ke sana tempat hantu, dan kemudian ingin mengambil jiwanya. Pada saat itu, Shen Chen bahkan bukan seorang prajurit, jadi mengapa dia harus melawan sesepuh Istana Nether? Bagaimana situasi seperti itu tidak membuat orang putus asa? Namun, dia selamat dan akhirnya kabur karena tidak mau menyerah. Contoh lain adalah kemudian, Istana Nether datang lagi untuk membalas dendam, menghancurkan sekte Liu Yun yang sudah dia rasakan, dan memaksa dirinya sendiri ke dalam situasi putus asa di mana dia harus mati. Saat itu, di sungai bawah tanah yang gelap, tidak ada matahari, dan dia tidak bisa melihat jari-jarinya, dia juga putus asa, tetapi dia tetap pantang menyerah dan menunggu sampai hari dia melarikan diri dari langit. Pengalaman yang sama dipentaskan berulang kali, yang paling tak terlupakan adalah saat dia mengetahui bahwa Xiao Nizi dibunuh oleh Dewa Iblis. Pada saat itu, dia terbaring di reruntuhan seperti guk-guk mati, semua harapan hilang, dan dia tidak bisa merasakan harapan apapun. Namun kemudian, dia tetap berdiri tegar, karena masih ada arah untuk masa depan, dan tidak ada harapan di dunia fana, jadi dia harus menemukan cinta sejati itu dari jalan abadi. Aku tidak akan pernah berhenti bertarung, aku tidak menyesal dalam hidup ini, aku telah menjadi seorang pejuang setelah menekan lawan. Shen Chen berdiri di sana, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kesunyian yang mematikan, tidak bergerak. Dia sedang menunggu lawannya merapal mantra terlarang terkuat, atau keterampilan bakat, selain itu, tidak ada yang bisa dia harapkan dari orang ini. Anda, sebagai seorang prajurit semu, Nuh sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia merasa kalah untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Orang di depannya berdiri di sana seperti sebuah monumen, yang memberinya ilusi bahwa dia tidak bisa, lihat ke atas di depan orang ini, dia kehilangan harga dirinya di masa lalu. Orang-orang di luar dan di dalam arena semua menonton dengan saksama, tidak bisa berkata-kata pada saat ini, siapa yang berani mengatakan bahwa Huo Yao sedang berbicara omong kosong. Bahkan mata kakak laki-laki Nuh, Loya, sedikit bergetar, entah kenapa, dia merasa adik laki-lakinya merosot, mentalitas seperti ini seharusnya tidak muncul pada seorang pejuang kapan saja. Sungguh aura yang kuat, Tuan Muda Aifan menunjukkan tatapan serius untuk pertama kalinya, tetapi pujian semacam itu tidak ditujukan pada kuasi warrior Noah, tetapi sosok bertopeng di depannya yang tampak tidak bergerak dalam diam. Aifan tidak tahu siapa orang ini, tetapi dia menyadari bahwa orang ini sangat kuat sehingga dia sudah bisa mengancamnya. Yang lain juga cukup terkejut, semakin kuat orang yang hadir, semakin dalam perasaannya. Ekspresi Luoya serius, dan dia sudah memiliki firasat yang sangat buruk, sepertinya adik laki-lakinya benar-benar bertemu dengan orang yang kejam hari ini dan akan kalah. Di atas ring, Noah telah berdiri lagi, dengan keterkejutan di matanya, tetapi lebih banyak keengganan dan semangat juang. Saya tidak setuju. Dia berteriak, dan sekali lagi memperlihatkan tubuhnya, seluruh orang itu.
Itu seperti berubah menjadi banteng gila, bergegas maju dengan tombak di tangan, dan terus merapalkan mantra terlarang yang kuat. Bakat ini telah berjuang untuk sementara waktu, dan dia akan dipaksa untuk mengucapkan mantra terlarang terkuat, tetapi dia tidak yakin dan tidak berpikir itu perlu. Kalau begitu aku akan memaksamu. Shen Chen tersenyum dengan tenang, dan ketika dia mengangkat tangannya, roda api yang menakutkan itu muncul lagi di udara. 9 roda api, tapi kali ini, tumpang tindih dan menyelimuti kepala Nuh seperti sebuah pagoda. Nuh buru-buru berakselerasi dan berlari ke depan, tetapi menemukan bahwa roda api yang berat itu mengikutinya seperti bayangan. Bum bum bum. Saat berikutnya, roda api 5 lapis jatuh satu demi satu, seperti api dewa dari langit, dan gugusan api meledak di sekujur tubuh Nuh. Nuh dapat menangani 3 yang pertama dengan mudah, tetapi 2 yang terakhir telah terpengaruh, dan momentumnya tiba-tiba berakhir. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, roda api ke-6 dan ke-7 jatuh satu demi satu, dan kutukan kuat Nuh dihilangkan, dan tubuhnya terguncang hingga ekstrim. Roda api itu ternyata lebih kuat dari yang lain, dan tampaknya benar-benar melapiskan kekuatannya. Shen Chen tidak banyak bicara, roda api ke-8 jatuh dengan keras. Nuh mengertakkan gigi dan hanya bisa menggunakan cara lain untuk melawan, tetapi kali ini, seluruh tubuhnya diterbangkan oleh api yang dahsyat, dan baju besi perak di tubuhnya sedikit compang camping. Adegan ini mengejutkan banyak orang di tempat kejadian Ling Yun yang perkasa. Noah, calon petarung yang memiliki momentum mencengangkan di kota Moluo, akhirnya akan kalah. Ada juga roda api, setelah Nuh terbang keluar saat ini, ia mengikuti Nuh seperti bayangan, menutupi kepalanya. Kulit kepala banyak orang mati rasa, dan mereka sangat ketakutan, mereka merasa bahwa Nuh akan menderita. Orang-orang tahta suci lagu perang juga memiliki wajah yang sangat suram. Hasil seperti itu agak tidak dapat diterima, sementara mentalitas orang-orang tahta suci cahaya sangat bertentangan. Kegagalan Nuh untuk mengalahkan Huo Yao pada akhirnya berarti bahwa orang ini sangat kuat. Kalau dipikir-pikir, tidak memalukan bahwa Fang Hua kalah hari itu, tetapi pemikiran seperti ini benar-benar agak bengkok untuk tahta suci Guangming, yang telah lama menganggap dirinya sebagai kepala 4 besar tahta suci. Fang Hua sendiri, berdiri di belakang Kelly, juga kaget dan tidak bisa berkata-kata. Dia mengira Noah akan menunjukkan kekuatannya, dan Huo Yao tidak akan berdaya untuk melawan. Pertarungan terakhir memang terjadi, tetapi identitasnya dibalik, dan jelas Nuh yang tidak memiliki kekuatan untuk menangkis. Dengan cara ini, ketika Huo Yao menantang dirinya sendiri hari itu, dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya sama sekali, bahkan jika dia benar-benar menerima Roh Kudus, mengendarai baptisan belum tentu bisa mengalahkan orang ini. Keadaan pikiran seperti itu membuat Fang Hua sangat tidak nyaman. Ledakan. Di bawah pengawasan semua orang, roda api terakhir akhirnya mendarat, begitu menyilaukan sehingga banyak orang bahkan khawatir apakah Nuh akan selamat dari pukulan yang mengerikan ini. Pertempuran 9 lagu. Namun, pada saat roda api jatuh, tiba-tiba ada semburan cahaya ilahi yang dahsyat pada posisi itu, seperti dewa perang perak yang bangkit, dan cahaya perak terang tiba-tiba membesar dari suatu titik. Nyala api menghilang, Nuh berdiri di sana, dan tidak jatuh. Sebaliknya, auranya menjadi semakin kuat, dan tubuhnya ditutupi dengan 9 lapis cahaya perak. Dalam ketidakjelasan, masih ada gerakan berapi-api, seperti lagu pertempuran agung di medan perang. Aura seluruh tubuh Nuh langsung ketakutan hingga ekstrim, dengan fluktuasi kekuatan tingkat super memancar. Ya Tuhan, sulit dipercaya bahwa Nuh berhasil mengembangkan mantra terlarang tingkat ketiga yang mengerikan dari Vatikan Warsong. Sekilas, banyak orang berseru dan mengenali sumber pantulan kuat Nuh, itu adalah metode yang menakutkan yang eksklusif untuk para pejuang tahta suci lagu perang. 9 lagu pemecah perang seperti gerakan heroik, begitu dimainkan, itu akan menjadi seruan tak terkalahkan. Mantra terlarang ini bukanlah keterampilan menyerang yang sederhana, tetapi kondisi berkah yang menakutkan. Begitu memasuki kondisi ini, orang-orang dengan level yang sama. Waktu, hampir tak terkalahkan. Dengan cara seperti itu, bahkan para dewa mungkin tidak dapat berkultivasi dengan sukses. Harus dikatakan bahwa bakat Nuh ini benar-benar luar biasa ketika dia muncul di tubuh utusan dewa. Dunia luar dikabarkan memiliki kekuatan tersembunyi yang sangat kuat, kekuatan tampaknya mereka yang mencapai peringkat teratas tidak berbohong. Ivan, Yuwensi, Webb, Kelly, Handai dan yang lainnya semuanya terlihat sedikit serius, dan setelah mengembangkan keterampilan prajurit seperti itu, Nuh ini memang memenuhi syarat untuk menantang mereka. Namun, bahkan Nuh sangat baik, dan kakak laki-lakinya Luoya mungkin juga orang yang sangat bersembunyi di hari kerja, yang jelas merupakan musuh yang kuat bagi mereka. Aku tidak akan kalah. Nuh melangkah maju, mengenakan 9 lapis cahaya perak, sangat mendominasi, dengan senyum dingin di wajahnya.
Dia awalnya memesan metode ini untuk mereka yang berperingkat tertinggi, dan ingin mengejutkan Aifan dan orang-orang itu, tetapi barusan, di hadapan roda api tirani itu, dia hanya bisa menggunakannya terlebih dahulu. Diberkati dengan keadaan seperti itu, Nu percaya bahwa dia tidak terkalahkan di level utusan dewa. Piarong dan penonton lainnya, yang baru saja cemas, juga tersenyum seketika dan sangat bersemangat. Orang-orang di Vatikan Lagu Perang juga menunjukkan kegembiraan. Nu telah mengembangkan keterampilan yang begitu kuat, bahkan di Sekte Total, semua orang yang tahu tidak banyak. Tampaknya ini sudah menjadi mantra terlarang terkuatmu, dan kamu, sepertinya tidak memiliki keterampilan alami. Sen Chen tidak tergerak, dan tersenyum terkejut. Kutukan terlarang yang diberkati oleh keadaan ini memang cukup bagus, dan kekuatan tempur orang di depannya mungkin telah meningkat pesat, bahkan jika dia dikelilingi oleh ratusan utusan tingkat 10, dia mungkin bisa membunuhnya. Namun, baginya, ini tidak cukup untuk menimbulkan ancaman. Noah ini memang telah menunjukkan kekuatan tempur tingkat super, tetapi itu adalah efek berkah dari keterampilan. Ini sama sekali berbeda dari kekuatan tingkat super yang diperintahkan sebelumnya, yang terakhir tidak membutuhkan berkah apapun, setiap gerakan adalah kekuatan tingkat super, dan metodenya menakutkan. Sulit bagi para penonton untuk merasakan betapa menakutkannya kekuatan tempur semacam itu bagi orang-orang di tingkat utusan dewa, dan kontestan normal ini jelas tidak memiliki kepercayaan diri yang begitu kuat. Untuk berurusan denganmu, kamu tidak membutuhkan bakat apapun. Nu sekali lagi merasakan penghinaan pihak lain, berteriak, dan bergegas pergi dengan kasar. Dalam sekejap, 9 lapis cahaya perak di tubuhnya memadat di tombak, pukulan ini cukup untuk menimbulkan ancaman bagi dewa-dewa awal. Kalau begitu selesai. Sen Chen tersenyum, dan saat dia melambaikan tangannya, 9 istana api yang megah muncul, beberapa di antaranya tampak seperti 9 istana di bumi, tetapi didominasi oleh kekuatan ilahi dari pemadam kebakaran. Ini adalah upaya untuk menggabungkan Jiu Gong Dijing dengan arti sebenarnya dari Su Feng jelas, Jiu Gong Dijing hanya dapat memainkan peran makanan di depan Su Feng Zhenyi yang lengkap. Begitulah, kekuatan membunuh yang dihasilkan oleh kombinasi sederhana ini juga sangat menakutkan. 9 istana api benar-benar terhubung, misterius dan kompleks, dengan pola api tak berujung mengambang di dalamnya. Pecahkan untukku. Nu pun menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Pukulan itu melesat ke 9 istana api, ingin mengalahkan mereka dan langsung menyerang lawan di belakang istana api. Itu tidak bisa dihancurkan. Sen Chen menyerang tanpa ampun, mencubit sidik jarinya, dan tiba-tiba nyala api di 9 istana api besar mengalir dan meraung, seolah mengikuti urat bumi, menembus ke setiap lubang. Engah. Pukulan Nu berhenti tiba-tiba, dan dia terbang keluar dari istana api. Sen Chen tidak menyebutkan namanya. Meskipun orang ini sombong dan sombong, tetapi untuk saat ini, itu hanya pertarungan roh, tidak sampai harus bertarung sampai mati. Selain itu, dengan peran seperti itu, Sen Chen telah bertemu terlalu banyak di sepanjang jalan, yang disebut jenius masih belum mampu membuatnya terlalu memperhatikannya, dan dia tidak takut dengan ancaman yang dibawa oleh pertumbuhan orang ini, masa depan. Nu terbang dari ring dan jatuh dengan keras. Dalam pertempuran ini, dia menderita kekalahan telak. Dia mencoba segala macam metode, tetapi dia tidak pernah mencapai jarak 5 kaki dari lawannya. Perutnya yang sebenarnya dipukuli. Para kontestan lain yang hadir semuanya ketakutan, memandang pemuda bertopeng di atas panggung dengan ngeri, dan penonton di luar juga tercengang, apinya begitu kuat hingga di luar imajinasi semua orang. Bocah itu sepertinya benar. Sekarang, orang tua dalam keluarga seharusnya tidak mengatakan apa-apa di kursi VIP, Patriark Pia Huang menghela nafas secara diam-diam. Belum lama ini, karena hari pertama kompetisi, para tetua keluarga memintanya untuk mencabut kualifikasi penerus Piasson untuk bertanding, karena mereka merasa anak ini memalukan keluarga Piak. Tapi anak itu membantah keras saat itu, sebagai seorang ayah, meski kesal, setidaknya dia ingin memberinya kesempatan. Sekarang pertempuran ini membuktikan tanpa keraguan bahwa bahkan jika kakak laki-laki bocah itu keluar, mereka bukanlah lawan Huo Yao, itu hanya kecelakaan sial hari itu, dan tidak perlu menganggapnya serius. Patriark dari keluarga Gabriel dan yang lainnya, seperti orang-orang di tahta suci Warsong, terlihat agak jelek, mengharapkan Nu untuk memberi Huo Yao pelajaran yang berat, tetapi ternyata Nu sendiri dipukuli dan tidak bisa melawan. Hahaha, bos Huo Yao perkasa. Di zona perang, Piazon sangat bersemangat, tertawa terbahak-bahak, dan sangat membenci saudara-saudaranya. Piagang tersenyum kecut, anak ini benar-benar tidak masuk akal. Piyarong dan yang lainnya tampak malu. Melihat kata-kata bocah Piasong itu menjadi kenyataan, mereka sangat kesal. Sampai sekarang, mereka masih belum tahu mengapa Nu yang perkasa kalah dari pria tak dikenal. Tubuh spiritual Huo Yao turun, dan Meng Chanmo dan yang lainnya cukup lega, melihat Nu kesal hari itu.
Tapi sepertinya masalahnya belum selesai, saat dunia luar sedang gempar, tubuh spiritual seseorang yang lain muncul di atas panggung lagi. Semua orang sedikit terdiam, Huang Xi berkata tanpa berkata-kata, siapa yang ingin kamu bully lagi? Aku akan membantu saudari kita Guqin mengumpulkan tagihannya. Tubuh roh tersenyum dengan mudah dan melangkah ke atas panggung. Guqin tertegun. Di bawah jubah kuil, wajahnya yang cantik sedikit cemburu, dan matanya lembut. Untuk waktu yang lama, dia tidak suka pria ini memanggilnya Qin Er. Lagi pula, dia jauh lebih tua kemudian, ketika pria ini membuka mulutnya, dia memanggil dia adalah saudara perempuan Guqin. Faktanya, usia bukanlah kuncinya, kesombongan di hatinya tidak pernah pudar, dia selalu ingin menjadi lebih kuat dan bertindak sebagai pelindung anak itu, bahkan jika dia tidak bisa mencapai level peri yang tak tertandingi itu, dia pasti lebih kuat dari dia. Tapi yang membuat Guqin kesal adalah tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia masih jauh di belakang anak ini dalam hal kekuatan, dan sekarang dia hanya bisa memanfaatkan statusnya. Maka kamu harus berjuang lebih keras. Orang ini adalah orang menyebalkan saat itu, dan dia ingin membunuh Sister Guqin. Liu Hanyan tersenyum ringan, sedikit cemburu. Kecuali Xiao Nizi dan tuannya, gadis keras kepala ini sedikit cemburu pada semua orang, dia masih ingat kata-kata keterlaluan yang diminta lelaki itu untuk menjanjikan tubuhnya setelah menyelamatkannya. Meski hanya lelucon, sejak saat itu, dia selalu memiliki hatinya sendiri, meski dia menjadi Santo Yaochi, dia tidak pernah lupa. Itu pasti. Shen Chen datang ke panggung dengan senyum keruh di tubuh rohaninya, mata dan pupil matanya penuh kedinginan. Saat ini, kurang dari seperempat jam tersisa sebelum pertandingan berakhir. Melihat ada pertandingan lain yang tiba-tiba, banyak kontestan, serta orang-orang dari dunia luar, mencemoohnya, mengira itu adalah orang lain yang ingin menguntit dan memperebutkan kesempatan, bagi mereka yang tidak bisa menang untuk memiliki keajaiban muncul. Ombak besar menghanyutkan pasir, dan yang tersisa hanyalah emas, tidak peduli siapa yang Anda tantang, pihak lain tidak bisa lagi menjadi fas. Nomor 251, maju dan lawan. Namun, saat orang ini membacakan angka 251, semua orang, termasuk penonton luar yang mendengar suara di atas ring, sedikit tercengang. Apakah orang ini yakin bahwa dia tidak salah memilih lawan, atau mengingat nomor yang salah? Nak, nomor 251 adalah Tuan Daihan kami, lihat. Demi ketidaktahuan Anda, saya akan memberi Anda kesempatan lagi untuk memilih kembali. Di sisi lain kontestan tahta suci kegelapan, seorang pemuda yang menunjukkan wajahnya tertawa keras sambil bercanda. Nama orang ini adalah Robert, dan dia adalah jenius kedua di tingkat utusan, tidak termasuk Handai, dalam lingkup wilayah Dewa Agung ini. Dalam kompetisi seri sebelumnya, penampilan orang ini cukup luar biasa, dan peringkatnya dalam daftar evaluasi 2 tingkat lebih tinggi dari Noah, peringkat ke-19. Bahkan ada desas-desus dari dunia luar bahwa terlepas dari latar belakangnya, Robert ini mungkin memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Dai Han untuk sumber daya pengajaran total. Namun, Robert sendiri sangat menyadari latar belakang Tuan Handai, yang bukanlah sesuatu yang dia dan keluarganya dapat provokasi, jadi untuk waktu yang lama, dia sangat rendah hati di depan Handai, bahkan sedikit rendah hati. Melihat seseorang datang ke panggung dan salah mengucapkan nomor tantangan, dia tentu saja ingin bercanda tentang hal itu, untuk mengangkat status Handai. Haha, para kontestan di sekitarnya juga tertawa terbahak-bahak, menganggap ini sebagai tujuan bunuh diri, mengira anak itu sangat ingin menang dan mengingat nomor yang salah. Nomor 251 adalah Dai Han, maju dan bertarung. Shen Chen sangat tenang, dan tersenyum ringan. Kali ini, pemandangan itu langsung menjadi sunyi, dan semua orang penuh dengan hal yang tak terbayangkan. Banyak orang di luar juga tertegun, jika pemuda itu tidak bercanda, dia akan menjadi orang dengan peringkat tertinggi dalam daftar evaluasi penantang sejak awal kompetisi, dan peringkat kelima. Peringkat seperti itu secara langsung dapat membuat banyak kontestan ketakutan, tetapi orang ini adalah orang yang ingin menantang posisi setinggi itu. Intinya, orang ini masih jenius pertama tahta suci kegelapan di Moluo Great God Realm. Dikatakan bahwa ketika Dai Han berada di kota dewa situ, dia berselisih dengan beberapa orang, dan juga melanggar aturan selama kompetisi. Bisakah orang ini datang untuk membalas dendam? Beberapa kontestan mendapat informasi lengkap, dan mereka tiba-tiba memikirkan sesuatu saat ini, dan berbisik di sana. Itu benar, itu benar. Namun, Master Handai akan melanggar peraturan dalam kompetisi. Benar-benar tidak terbayangkan, siapa yang bisa mendorongnya ke titik ini dalam seleksi dan seleksi di tingkat lokal. Kurasa itu hanya kesalahan. Kesalahan apa dalam pertempuran saat itu, dikatakan bahwa Handai akan kalah. Tidak hanya di dalam arena,
banyak orang di luar juga mengungkapkan hal ini. Saat itu duel tersebut bersifat publik, dan banyak orang yang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Untungnya, insiden itu belum menyebar ke Moluo Great God City dalam skala besar, dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya, hanya saja hal itu telah terungkap sekarang, dan telah menjadi topik untuk sementara waktu. Di meja VIP, Connie sangat tenang, dia telah melakukan yang terbaik untuk beberapa hal. Tapi di arena, mendengarkan gosip beberapa orang, wajah tampan Handai sudah lama murung. Sebenarnya, sejak pria itu datang untuk menantang dirinya sendiri, Handai tahu bahwa orang ini tidak salah mengucapkan nomornya, dan sudah jelas bahwa dia ada di sini untuk mencari kesalahan. Kejadian ini telah berdampak sangat negatif pada perolehan kuota internal kuil Agung Moluo, tetapi tidak dapat menghentikan mulut Yoyo. Sebelumnya, Handai diam-diam senang karena tidak terlalu banyak gosip di kota, tetapi sekarang dia terungkap karena tantangan orang itu, tidak diragukan lagi itu membuatnya merasa sangat malu. Selain itu, dia harus memenangkan pertarungan ini. Jika dia kalah, dia mungkin tidak terlihat di samping Ai Fan dan orang-orang itu di kompetisi berikutnya. Dia tidak hanya ingin menang, tetapi setelah menang, permainan berakhir, dan dia ingin membunuh mereka semua dengan segala cara pada saat ini. Mata Handai penuh dengan kebencian. Di bawah pengawasan semua orang, Handai secara alami tidak bisa mundur, dan berjalan ke atas ring dengan dingin. Tapi kali ini, tidak ada yang berani menertawakan penantang lagi, karena setelah pulih dari akal sehatnya, banyak orang memperhatikan bahwa orang ini jelas datang untuk Handai, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa. Tebak, siapa orang ini? Yang Mulia Kelly menggambar lekukan cantik di wajahnya yang cantik, dengan senyum di wajahnya, sedikit sombong. Konflik antara Vatikan Gelap dan Vatikan Cerah adalah karena kepercayaan mereka. Sejak era dewa-dewa kuno, telah menjadi situasi pertentangan. Situasi ini sama dari paus hingga jemaat. Meskipun perang skala besar jarang pecah, kekuatan empat tahta suci utama tidak lagi murni, dan mereka juga terkait erat dengan kerajaan Tuhan dan beberapa klan kuno di alam dewa, tetapi setiap saat, melihat satu sama lain. Penderitaan lainnya, semua orang pasti akan bertepuk tangan, bahkan menambah hinaan pada luka. Jangan terlalu banyak berpikir, orang ini pasti salah satu kuda hitam besar sebelumnya, putra bangsawan kita dari tahta suci kegelapan, dan dia dalam masalah sekarang. Juventus dari kuil Yuka juga bercanda. Saat ini, jika menyangkut latar belakang, yang paling kuat tidak diragukan lagi adalah Kelly dan Dai Han, dua bangsawan di tahta suci masing-masing. Kelly lebih baik bagaimanapun, pedalaman dan ibu kota tahta suci cahaya sangat jauh dari negara salju, dan ibunya, sebagai malaikat cahaya suci, secara alami menemani paus atau perawan suci cahaya. Ini memberi Kelly status yang disegani, namun nyatanya, backstage yang bisa digunakan dengan cepat jelas tidak sebaik yang dikatakan pepatah. Adapun yang terakhir, kakeknya, King Hall, dan ayahnya, Meghan, pemimpin generasi terakhir domain Dewa Moluo, semuanya ada di negeri salju, yang membuat belakang panggung Handai cukup intuitif dan menakutkan. Bagi mereka para kontestan ini dari generasi yang sama tidak diragukan lagi bukan ancaman kecil, jika ada kecelakaan di sini, itu akan disambut baik oleh semua orang. Kurasa orang ini adalah Yunwu. Tidak jauh dari sana, Grace, kecantikan nomor satu di Moluo Goddess Domain, membuat penilaian seperti itu sambil tertawa kecil. Nyatanya, masih banyak kuda hitam yang belum muncul, dulu, Shen Chen dan yang lainnya, serta karakter yang diciptakan oleh orang-orang kuat misterius itu, jauh lebih banyak dari ini. Tetapi wanita ini, yang dapat menebak identitas tubuh spiritual Shen Chen secara sekilas, juga cukup pintar, mungkin karena penilaiannya terhadap rekan mereka sebelumnya. Begitu kata-kata ini keluar, banyak dari mereka menganggukkan kepala dan menatap panggung dengan penuh harap. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani berdiri hari ini, jangan pernah berpikir untuk jatuh tanpa cedera. Handai berdiri dengan tangan di belakang, posturnya cukup arogan. Pada saat ini, dia menunjukkan wajahnya, bagaimanapun, gelar jenius pertama tahta suci kegelapan Moluo God Domain tidak dapat dipermalukan, yang akan mempengaruhi masa depannya di tahta suci. Kalau begitu ayo lakukan, singkirkan semua kesombonganmu. Shen Chen menyeringai, tidak setuju. Pengadilan kematian. Handai bersikap dingin dan marah, dan akhirnya memimpin dalam menyerang, tetapi begitu dia muncul, dia merapalkan 3 mantra terlarang satu demi satu, hampir pada waktu yang bersamaan. Terlarang, tanduk kegelapan, cakar gelap. Serangkaian metode ini cukup khusus, mantra terlarang tipe kontrol, mantra terlarang tipe status, dan mantra terlarang tipe serangan, yang bisa disebut kombinasi yang sangat bagus. Dengan pelajaran yang dipetik dari terakhir kali, Handai saat ini, meskipun sangat sombong, telah menjadi serius, dan tidak meremehkan musuh, dan langsung melancarkan serangan serius, ingin menjatuhkan orang ini secepat mungkin, sehingga untuk menghindari malam dan mimpi yang panjang.
Seperti yang diharapkan dari karakter yang telah menjadi suci selama lebih dari 1000 tahun, 3 mantra terlarang yang kuat dengan atribut gelap benar-benar menampilkan efek gerakan gabungan. Banyak ahli di dunia luar mendecakkan lidah mereka. Bakat Handai ini tentu saja tidak perlu dikatakan. Umumnya, malaikat sangat enggan untuk merapalkan mantra terlarang tingkat pertama. Dan itu juga merupakan kombinasi dari trik. Berdasarkan skill ini saja, bahkan di antara kontestan yang menang, mungkin hanya ada segelintir orang yang bisa melakukannya. Ivan, Kelly, Yu Wenxi dan yang lainnya juga diam-diam mengangguk. Meski Handai ini sering menggunakan latar belakang untuk menakut-nakuti orang, kemampuannya sendiri memang bukan fast. Apalagi Handai juga memiliki skill bawaan yang sudah lama dikenal. Lebih penting lagi, orang ini pernah memiliki catatan mengesankan mengalahkan jenius ketiga dari alam Dewa Agung yang berdekatan, alam Dewa Agung Nake. Meskipun yang disebut jenius ketiga mungkin sedikit encer, itu cukup untuk menunjukkan bahwa Handai menakutkan. Shen Chen berdiri di sana tanpa banyak gelombang, dan diam-diam, 5 cincin muncul di sekujur tubuhnya, bersinar dengan kilau yang berbeda. Murid Handai menyusut tajam. Hari itu, dia dipaksa melanggar aturan oleh si cantik Leng dengan keterampilan ini. Bocah itu menggunakannya sekarang, dan arti penargetan cukup jelas. Pada saat ini, orang-orang di luar juga gempar, banyak orang telah melihat proyeksi dinding kristal dalam uji coba wilayah besar situ hari itu, dan sangat terkejut dengan metode memadukan 5 atribut dengan kekuatan ilahi ini. Tanpa diduga, metode semacam ini muncul lagi pada saat ini, tetapi targetnya adalah seorang pria, bukan yang sebelumnya yang menyebabkan keributan di wilayah besar situ dan dipuji sebagai kecantikan dingin Dewi Es. Saat ini di Great Territory of Situ, banyak orang, serta banyak orang kuat, juga memperhatikan pertempuran ini, mereka cukup terkejut melihat pemandangan seperti itu. Di dalam kuil situ, Tuan Besar Situ dan sekelompok tetua saling memandang. Tampaknya sebagian besar kuda hitam selama periode ini adalah orang-orang yang kami pilih di awal. Tetua ketujuh dari kuil itu sangat bersemangat. Para tetua lainnya juga sangat gembira. Mereka tidak hanya berhasil maju ke kompetisi penyemaian, tetapi mereka juga tampil sangat luar biasa. Jika Ratu Panah, Gadis Emas, Yu Ruo, Tong Xin, Huo Yao, Del semuanya dipilih oleh mereka dengan kuota internal, maka kali ini Situ Temple benar-benar untung. Itu benar, orang-orang ini benar-benar tidak sederhana. Tuan Situ yang agung menunjukkan matanya, dan pertempuran para dewa kuno di masa depan sangat mengasyikkan. Saya juga berharap latar belakang orang-orang ini benar-benar di luar imajinasi, dan mereka bahkan dapat menghilangkan hal yang tidak menyenangkan itu. Penatua hebat berkata dengan serius. Saat ini, sudah lebih dari 4 bulan sejak orang-orang itu meninggalkan wilayah besar situ, menurut kejadian sebelumnya, paling lama 2 bulan kemudian, benda itu akan terbang kembali dengan sendirinya. Kuil situ telah menyerah pada hal itu dan menganggapnya tidak menyenangkan. Pada saat ini di arena, Shen Chen menggunakan roda surgawi 5 elemen untuk bertarung. Memang disengaja, dia tahu bahwa ini akan mengungkap identitas mereka, tetapi saat ini, itu tidak penting lagi, semua yang ada di alam Dewa Agung ini akan segera berakhir. Ledakan. Shen Chen meninju, 5 cincin dewa di belakangnya bersinar terang, dan kekuatan ilahi dari 5 elemen menyembur keluar, dengan mudah mengalahkan pukulan kuat dari kombinasi mantra terlarang Handai. Kamu siapa? Wajah Handai sedikit berubah, kekuatan metode orang ini bahkan lebih kuat daripada kecantikan yang dingin. Saya suaminya. Shen Chen tersenyum ringan, lalu bergerak maju dengan acuh tak acuh, waktu hampir habis, dan inilah saatnya untuk mengakhiri semua keluhan di sini. Apa? Dia sudah menikah sebagai seorang wanita. Wajah Handai membeku, dan dia cukup terkejut dengan hasil ini. Namun, saat berikutnya, dia merasakan nafas yang berbahaya, dan niat membunuh yang dingin. Baru pada saat itulah Handai menyadari tujuan orang ini datang ke panggung, pupil matanya sedikit menyusut, dan banyak mantra terlarang diledakkan dengan keras, satu demi satu terintegrasi dengan padat menjadi beberapa bagian. Cahaya terang langsung membanjiri arena, dan kegelapan menjadi tema utama arena. Banyak kontestan yang tercengang karena putra bangsawan gereja gelap ini bisa melontarkan mantra terlarang seperti trik biasa. Tapi kekuatan serangan intensif seperti itu, tidak diragukan lagi, itu sangat menakutkan, bahkan Ivan dan yang lainnya sedikit bermartabat, dan pada saat yang sama, saya tidak mengerti mengapa Handai begitu kejam setelah pertarungan. Mungkinkah lawan itu benar-benar membuatnya merasa takut? Bum bum bum. Dalam kegelapan pekat, Shen Chen diselimuti oleh cincin dewa 5 elemen, dan dia tetap tidak bergerak, masih mendorong ke depan, dengan peta bintang muncul di pupilnya, dia mencari sesuatu pada orang ini. Menurut legenda, seseorang yang memiliki keterampilan ilahi bawaan lahir dengan tulang rune yang tumbuh di tubuhnya, dan tulang itu adalah sumber keterampilan ilahi bawaan. Apa Handai menjadi semakin kedinginan setelah pertempuran,
dan dia telah mencoba yang terbaik, tetapi orang itu, masih seperti dewa kematian, berjalan mendekat. Orang-orang di luar mungkin tidak dapat melihat dengan jelas dalam cahaya, tetapi dia yang berada di medan perang dapat dengan jelas merasakan bahwa orang itu mendekat selangkah demi selangkah. Sambil menggertakkan giginya, Handai hanya bisa menggunakan kartu truf terkuatnya. Kompresi gelap, keterampilan bawaannya akhirnya ditampilkan, dan ruang di sekitarnya langsung ditarik oleh hukum kegelapan, dan memulai tren kompresi yang mengerikan. Meskipun pandangan orang-orang di luar terhalang, mereka masih merasakan fluktuasi yang aneh dan menakutkan. Keterampilan bawaan. Ivan berseru kaget, para kontestan di sekitar dan penonton di luar arena juga sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa jenius luar biasa yang menempati peringkat kelima dalam daftar evaluasi akan dipaksa untuk menunjukkan bakatnya yang kuat oleh seseorang yang tidak mengetahui latar belakangnya. Pada saat ini, orang-orang di tahta suci kegelapan semuanya memiliki firasat yang sangat buruk. Ho! Tiba-tiba, di atas ring, ada angin kencang, dan kabut tebal langsung menyelimuti semuanya. Awan. Begitu adegan ini muncul, banyak orang di dalam dan di luar lapangan berseru. Itu benar-benar dia Grace, kecantikan nomor 1 di Moluo Goddess Domain, memiliki wajah yang cantik, dan setelah menebak dengan benar, bahkan dia sendiri sedikit terkejut, orang ini benar-benar Yunwu. Dengan cara ini, sebagian besar kuda hitam besar yang muncul saat ini berasal dari orang-orang dengan asal misterius. Kamu apa yang ingin kamu lakukan? Di awan dan kabut tebal, Daihan Ngeri menemukan bahwa ruang di sekitarnya tiba-tiba berhenti menyusut dan dikendalikan dengan kuat oleh kekuatan yang menakutkan. Dan kali ini, sosok itu juga berjalan di depannya, membuatnya ketakutan. Bahkan wanita saya berani mengambil keputusan, menurut Anda apa yang ingin saya lakukan? Sen Chen tersenyum dingin, pada saat ini, dia menunjukkan sisi dinginnya. Dia sudah menemukan lokasi tulang rune, yang ada di belakang orang ini. Apakah kamu berani? Apakah kamu tahu siapa aku? Jika kamu berani menyakitiku, kamu dan orang-orangmu akan hilang selamanya. Handai berteriak ngeri, dia ingin melarikan diri, tetapi dia menemukan dengan ngeri bahwa tidak ada arah di sekitarnya, bahkan suaranya ditekan di dekatnya, dan dia tidak bisa keluar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa ancaman kematian begitu dekat, siapa yang berani tidak menghormatinya di masa lalu bahkan jika itu adalah sebuah kuil, mereka tidak berani dengan mudah merugikannya. Kami tidak memiliki akar dan rumah di alam dewa. Jangan katakan bahwa Anda adalah karakter kecil dari gereja kegelapan. Dikatakan bahwa Anda adalah putra paus dari gereja kegelapan, dan Anda dapat membunuhnya. Sen Chen mengangkat tangannya dengan acuh tak acuh, cincin dewa 5 elemen menyusut dan muncul di telapak tangannya. Kamu telah melewati dimensi lain. Handai terkejut, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Sen Chen berteleportasi dan muncul di belakangnya, tangan itu, tekan dingin di punggungnya. Dalam sekejap, kekuatan 5 elemen mengalir ke tubuh Handai, kecuali tempat dia ditekan, semua tempat lain mulai meleleh. Jangan-jangan di saat-saat terakhir, Handai akhirnya berteriak minta ampun karena ketakutan. Sangat disayangkan bahwa Sen Chen benar-benar acuh tak acuh, di bawah naungan awan dan mimpi buruk, dia memurnikan tubuh bangsawan dari gereja gelap ini, hanya menyisakan tulang rune kristal dengan garis-garis hitam yang rumit di atasnya. Ini adalah harta karunnya, Sen Chen menyimpannya, lalu menarik diri dari awan. Pada saat ini, orang-orang di luar semua membuka mata lebar-lebar, mencoba melihat apa yang terjadi di dalam, mereka sepertinya mendengar teriakan Handai secara samar. Suara itu menyeramkan. Namun, saat awan menghilang, pemandangan di atas ring masih membuat semua orang tercengang. Ada 2 pasang penatua, tetapi hanya ada 1 awan dan kabut yang berdiri di sana, selain itu, ada aliran darah, dan Tuan Muda Handai telah menghilang. Dia membunuh Handai. Keindahan Grace menutupi mulutnya, wajahnya memucat. Para kontestan lain bahkan sedikit pusing. Ada keributan di dunia luar, dan warga dari seluruh Moluo God Realm yang menyaksikan proyeksi dinding kristal semuanya terkejut dan terdiam. Awan dan kabut itu benar-benar membunuh sosok yang begitu dihormati di gereja yang gelap, keberanian macam apa ini? Di Molo Grand Square, bahkan tokoh-tokoh besar di kursi VIP saling memandang dengan cemas. Wajah Connie dan yang lainnya dari Vatikan gelap tenggelam seperti air, dan hati mereka terasa dingin untuk sementara waktu. Dia membunuh Tuan Muda Handai. Deputi Hierark Duke kehilangan suaranya karena keheranan, dan kepanikan di muridnya mencapai titik ekstrim. Meskipun ini hanya seorang pemuda, jika dia mati di sini, bisa dibayangkan betapa marahnya Hierark Megan dan God King Hall. Pada saat itu, saya khawatir mereka semua akan membawa bencana bagi Yuchi. Turunkan perintahnya, dan tunggu untuk mengawasi orang tak dikenal yang keluar dari zona perang. Kata Connie dengan gigi terkatup. Meskipun dia membenci pencuri kecil ini, tetapi pencuri kecil ini meninggal di sini. Bagi mereka,
Sungguh bencana. Pada saat ini, lampu ilahi di zona pertempuran menyala, dan permainan selesai sepenuhnya. Kelompok orang terakhir di tingkat utusan semuanya diteleportasi keluar dari zona perang dan mendarat di Moluo Square. Namun saat ini, semua kontestan yang kembali ke Moluo Divine City masih shock, menatap orang-orang di kiri dan kanan dengan mata sayu. Sekarang mereka semua memiliki warna aslinya, tetapi sulit untuk mengatakan siapa Huo Yao, dan siapa Yun Wu yang membunuh bangsawan gereja gelap itu. Kecuali sekelompok kecil orang yang menunjukkan wajah mereka sebelumnya, dapat dikatakan bahwa semua orang dicurigai. Sial, siapa yang berani membunuh Tuan Handai tidak peduli latar belakang apa yang kamu miliki hari ini, kamu tidak dapat melarikan diri. Duke, wakil pemimpin, segera berdiri, dan orang kuat lainnya dari gereja kegelapan juga terlihat gelisah, kaget dan marah. Saat ini, satu-satunya cara untuk menebus kesalahan mereka adalah menemukan pembunuhnya. Namun, langkah seperti itu jelas melanggar aturan. Meskipun hakim senior di platform tinggi tidak setuju orang itu membunuh orang yang begitu sensitif, pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain keluar untuk menjaga ketertiban, dan berkata dengan dingin ini adalah di tempat kompetisi, semua pertarungan pribadi dilarang, dan sebagai tambahan, di Moluo Great God City, mereka yang telah maju akan menerima restu dari kuil sesuai aturan, dan mereka tidak boleh menjadi sasaran. Begitu ucapan ini keluar, banyak orang mengubah warna mereka, dan semua tetua kuil mengerutkan kening. Meskipun sebenarnya demikian, masalah ini jelas tidak sesederhana itu. Akan ada badai yang datang. Meskipun kuil Moluo tidak memiliki rasa takut, ia harus mempertimbangkan untung dan rugi dengan serius. Ini adalah akhir hari, semuanya, jangan melanggar peraturan. Moluo berkata dengan ringan, dan dia juga menyatakan dukungan untuk hakim yang lebih tua. Orang tertinggi dari alam dewa yang agung ini, satu-satunya Raja Dewa di wajah, penguasa wilayah agung Moluo, juga menyatakan posisinya setelah hakim yang lebih tua mengeluarkan suaranya, dan semuanya dilakukan sesuai aturan. Kedengarannya seperti ini untuk mencegah orang-orang dari tahta suci kegelapan melakukan sesuatu, tetapi pada kenyataannya, itu tampaknya masuk akal lagi. Meski permainan sudah selesai, tugas menjaga ketertiban di kuil Moluo belum selesai, setidaknya di alun-alun besar ini, atau bahkan di seluruh area kota Dewa Agung Moluo, tidak mungkin menyaksikan konflik semacam ini terjadi, di siang hari bolong. Karena ini adalah aturan pendahuluan perang Dewa Kuno, yang tercakup dalam perjanjian perang Dewa Kuno. Sebagai penyelenggara daerah ini, Kuil Agung Moluo berkewajiban untuk mempertahankannya, jika tidak, perang dewa. Dewa kuno pasti akan datang pertanggungjawaban di masa depan. Namun di mata sebagian orang, bukan berarti Candi Moluo memihak pada orang-orang yang berlatar belakang misterius. Nah, identitas orang-orang tersebut cukup sensitif tanpa perlu dipikirkan lagi. Saya khawatir bahkan Candi Moluo itu sendiri sangat prihatin. Bisa dibayangkan perjamuan di malam hari akan sangat seru, dan mungkin sesuatu akan terjadi. Setelah kuil besar Moluo menghentikan perselisihan, semua kontestan pergi. Shen Chen dan rombongannya juga berkumpul dengan cepat dan pergi ke Longcheng Tianju melalui susunan teleportasi di dekat alun-alun. Mereka baru saja tiba di Longcheng Tianju, dan tidak lama kemudian, Tuan membawa dua tetua kuil untuk menemukannya, dan memberitahu Shen Chen bahwa mereka akan pergi ke kuil Moluo untuk menghadiri perjamuan nanti. Kamu tidak perlu khawatir, selama kamu menjadi kontestan, kuil Moluo kami akan tetap melindungi keselamatanmu. Sebelum pergi, seorang tetua tersenyum penuh arti dan berkata bahwa pemilik Longcheng Tianju juga mengingatkan mereka untuk tidak keluar selama periode ini, agar tidak menimbulkan masalah. Angin di luar sangat kencang, Huang Xi cemberut dan berkata, "Hehe, bukan hanya di luar, angin di sini juga sangat kencang, dan penjaganya dijaga ketat. Kurasa tidak akan mudah bagi kita bahkan jika kita ingin keluar." Shen Chen berkata dengan transmisi suara, tanpa terlihat, ada banyak orang yang lebih kuat di kota naga Tianju ini, dan banyak dari mereka memperhatikan bangunan kecil ini. Perlindungan semacam itu jelas terlalu berlebihan, dan jelas bahwa sikap Longcheng Tianju telah mengalami beberapa perubahan halus. Longcheng Tianju dan Paviliun Tianji keduanya adalah kekuatan di bawah pohon besar yang sama, pada saat ini, tampaknya masuk akal untuk melakukan perubahan seperti itu. Dapat dikatakan bahwa meskipun mereka lolos dari pertanggungjawaban kuil kegelapan di Moluo Square, setiap gerakan mereka telah diawasi oleh banyak pasang mata sejak mereka meninggalkan zona perang. Selain itu, Tian Xuan sekarang merasakan bahwa salah satu dari dua tetua kuil yang baru saja datang untuk menyampaikan undangan belum pergi dan sedang minum teh di kedai teh terdekat. Situasi saat ini di kota Dewa Besar Moluo seperti jaring ini telah dilemparkan sebelum mereka meninggalkan zona perang, dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi semua orang sangat pendiam, tinggal di ruang tamu Xiaozu,
tidak kemana-mana, selama itu pemilik di sini berjalan melewati Xiaozu beberapa kali, dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan di wajahnya. Di luar saat ini, selain kekuatan di wilayah Dewa Agung ini, ada sekelompok orang lain yang juga cukup tertarik pada mereka. Limbah, pria kurus yang telah diusir dari zona perang sebelumnya dan senjata ringannya disita melarikan diri kembali ke rumah pos karena malu, dia baru saja melewati penghalang dan memasuki loteng ketika dia diterbangkan oleh badai yang mengerikan. Pria kurus itu memuntahkan darah. Dia sangat ketakutan, tetapi dia segera merangkak kembali ke aula, bersujud di tanah, dan memohon belas kasihan pelayan tua itu tahu kesalahannya. Itu hanya saat putus asa yang membuat saya ingin mati dengan kaisar panah wanita itu, tetapi saya tidak menyangka itu, medan perang kuno. Memesan aturan, sangat menakutkan. Huff, kamu menunggu janji yang kamu buat sebelumnya untuk menyelesaikan misi, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang dipanen, dan kamu masih memiliki wajah untuk kembali hidup. Di kedua sisi, 10 orang dewasa duduk dengan anggun, semuanya memiliki ekspresi tidak ramah di wajah mereka, dan salah satu dari mereka memiliki niat membunuh di muridnya, berpikir bahwa pelayan ini tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Mereka telah membayar mahal untuk mengirim orang-orang ini ke medan perang sebelumnya, dan kemudian mereka menghabiskan banyak uang untuk membuka blokir kekuatan tempur mereka lebih jauh. Tapi dedikasi semacam ini, sepertinya sekarang, agak sia-sia. Di bagian atas aula, lelaki tua berbaju hitam dengan mata elang dan wajah dingin juga pembunuh, dengan api hitam berkobar di antara telapak tangannya yang kurus. Pria kurus itu sangat ketakutan, tetapi dia tidak berani berjuang sedikitpun. Tuan Dewa Raja, meskipun hamba ini tidak pandai melakukan sesuatu, tetapi sekarang adalah waktunya untuk mempekerjakan orang. Dia telah menyentuh mangsa itu dan menghitung napas mereka. Saya pikir itu akan sangat membantu kita di masa depan. Orang dewasa yang tahu avatar pemburu setan meliriknya, dan buru-buru membelanya, pria kurus itu adalah salah satu pelayannya yang kuat. Meskipun kultivasinya tidak terlalu kuat, dia banyak akal dan setia di masa lalu, jadi dia layak menyelamatkannya satu kehidupan. Huff, lain kali, raja ini akan membiarkanmu mati kesakitan dalam nyala api ajaib. Raja Yingshan mengeluarkan suara dingin, dan nyala api hitam di telapak tangannya menghilang. Meskipun orang dewasa lain yang hadir tahu bahwa perburuan iblis memiliki motif egois, ada beberapa kebenaran dalam apa yang mereka katakan, saat ini, mereka memang tidak sempurna dalam cara menghadapi mangsanya. Terima kasih, Tuan Dewa Raja, terima kasih, Tuan, terima kasih telah menjadi dewasa. Pria kurus itu berkata dengan ketakutan dan gentar, seluruh tubuhnya berkeringat dingin, dan dia buru-buru mundur ke satu sisi, takut. Sekarang semua mangsa itu ada di pusat Longcheng Tianju. Bukan hanya kita, diperkirakan tahta suci kegelapan, tahta suci terang, dan bahkan kamar dagang kota naga dan kuil agung Moluo sedang memantau mereka dengan cermat. Kata pemburu itu dengan dingin. Baru saja dia keluar untuk menanyakan situasinya, situasi saat ini agak rumit, yang sebenarnya tidak baik untuk mereka. Saya pikir identitas orang-orang itu telah menimbulkan kecurigaan banyak kekuatan di kota dewa besar ini. Sekarang, sulit bagi mereka untuk melarikan diri bahkan jika mereka ingin melarikan diri. Kekuatan pribumi dan orang-orang kuat bercampur, tapi itu mudah untuk melakukan hal-hal buruk. Konon malam ini akan ada pesta makan malam di kuil Moluo. Pada saat itu, semua finalis kompetisi hari ini akan dihibur. Dalam situasi saat ini, meskipun mangsa itu tidak mau pergi, mereka tidak bisa lepaskan mereka. Pada saat itu, mereka mungkin menjadi hadiah orang lain. Lan Ji, iblis biru, membelai rambut biru panjangnya, dan wajahnya yang menggoda dan cantik sedikit lucu dan penuh pesona. Bukankah lebih baik, ini menyelamatkan kita? Pria gendut dengan hanya satu mata vertikal itu mencibir. Hagel, sepertinya kamu hanya memiliki satu mata, dan kamu ditakdirkan untuk menjadi ceroboh selamanya. Lan Ji meliriknya, dan berkata dengan bercanda begitu kamu masuk ke kuil, identitas mangsa itu tidak akan ada tempat untuk bersembunyi saat itu, bahkan jika kuil agung Moluo bergerak, belum tentu membunuh mangsanya, mungkin akan dikurung seperti domba untuk mencari keuntungan. Betul, orang-orang itu punya banyak rahasia dari pesawat lain. Jika mereka ditangkap oleh kuil, kita akan sangat pasif. Raja Dewa Gunung Elang berbicara dengan serius. Tempat ini adalah kota dewa pada tingkat Master Domain yang hebat, dan kuil itu juga merupakan kuil tingkat menengah untuk Master Domain yang hebat, dan pada saat yang sama, ada Raja Dewa duduk di dalamnya. Dengan keuntungan kuil yang mengerikan, bahkan jika mereka keluar dengan kekuatan penuh, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Sekelompok orang dewasa yang hadir menganggukkan kepala dan membiarkan situasi berlanjut. Namun pada akhirnya sulit bagi mereka untuk menyelesaikan tugas tersebut. Tampaknya kita hanya bisa mencegat orang di tengah jalan, saran Demon Hunter. Meski ini di bawah pengawasan kuil,
kesulitan bertarung di luar pasti jauh lebih rendah daripada pergi ke kuil untuk merebut orang. Dengan sarana dan kartu hall mereka, aksi semacam ini belum tentu memiliki peluang untuk menang. Meskipun agak berisiko, sepertinya tidak ada solusi yang lebih baik. Bahkan Lanji yang lihai dan cerdas mengangguk sedikit setelah berpikir sejenak. Hal ini mendesak, dan ini juga merupakan cara untuk mengintimidasi para pejabat kuil pada saat itu, tetapi ini bukan kuil tingkat penguasa biasa, metode semacam itu diperkirakan memiliki sedikit peluang untuk berhasil, tetapi akan dengan mudah menyebabkan serangan gabungan dari pasukan lokal, dan bahkan kerajaan terkuat. Perhatian Punggawa. Tuanku, pelayan tua ini memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Pria kurus yang berdiri di samping dan mendengarkan dengan patuh, berpikir sejenak, dan akhirnya datang dan berkata dengan ketakutan. Katakan, Raja Yingshan meliriknya dan berkata dengan dingin. Di antara mangsa yang mereka tangani sebelumnya, ada seorang gadis yang memiliki bakat yang sangat aneh, seolah-olah dia dapat membuat medan perang menjadi transparan, dan mereka yang bertarung dengannya tidak dapat menghindari setiap gerakannya. Pria kurus itu berkata dengan hormat. Spiritualis wajah Raja Yingshan menjadi gelap. Jika pelayan ini ingin mengatakan ini, dia benar-benar akan mencari kematian. Meskipun manusia roh mata dewa adalah bakat yang langka, tetapi dengan statusnya, dia telah melihat banyak hal, dan ada banyak di kota ajaib. Itu jelas bukan mata dewa yang sederhana. Pelayan tua itu telah mengamati dengan cermat. Pemahaman gadis ini tentang detail gerakan musuh sangat bagus, tanpa penyimpangan apapun pria kurus itu terkejut, dan buru-buru membandingkan beberapa pertempuran sebelumnya dengan detail. Bicaralah. Ada bakat yang mengerikan Raja Yingshan akhirnya sedikit tergerak, dan dia melihat dan membongkar setiap gerakan tanpa penyimpangan. Hal semacam ini, bahkan orang-orang di level mereka, tidak dapat membayangkannya, karena itu hanya mustahil untuk dilakukan. Tidak hanya itu, tetapi gadis ini tampaknya memiliki bakat untuk melihat ke depan. Dia dapat melihat evolusi situasi pertempuran dalam beberapa tarikan napas selama pertempuran, pria kurus itu berkata dengan penuh semangat lagi. Apa? Ekspresi dari 10 orang dewasa di sekitar mereka semua berubah. Masing-masing dari mereka adalah sosok yang menakutkan dengan bakat luar biasa. Ketika mereka masih muda, mereka benar-benar jenius di tingkat alam dewa. Mereka sangat menyilaukan di seluruh kota iblis, jadi mereka dipilih tengah. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan pelayan ini, saya masih merasa tidak bisa dipercaya. Kedua talenta itu cukup untuk mengejutkan dunia, dan ketika digabungkan, keduanya sangat menakutkan. Tampaknya di kompetisi sebelumnya, ada seorang gadis kecil dengan penampilan seperti itu. Saat itu, bahkan pejabat senior kuil Moluo pun tergoda. Lanji mengenang kompetisi sebelumnya, dan langsung mempercayainya. Meskipun mereka tidak pernah pergi ke alun-alun besar untuk menonton pertempuran, mereka juga menggunakan caranya sendiri untuk memperhatikan proyeksi dinding kristal. Jika kedua talenta ini digabungkan, mereka mungkin menyentuh level terlarang yang legendaris. Dikatakan bahwa begitu mereka dewasa, mereka tidak akan terkalahkan di dunia, kata Yinggu dengan dingin, bakatnya juga sangat mempesona, tetapi untuk beberapa alasan, namun, dia masih merasakan kecemburuan terhadap kedua talenta itu. Hal yang sama berlaku untuk orang dewasa yang hadir, pada level yang sama, begitu kedua talenta dilepaskan, saya benar-benar tidak dapat memikirkan cara untuk menghancurkannya. Semua detail Anda saat ini, serta lintasan aktivitas Anda selanjutnya, berada di bawah kendali pihak lain, pertempuran semacam ini cukup membuat orang putus asa. Raja Yingshan menarik napas dalam-dalam, dan bahkan lebih bermartabat. Dia mengangguk tidak heran orang-orang ini dapat bersaing dengan Tuan. Dalam tindakan selanjutnya, selama ada kesempatan, gadis ini tidak perlu dibunuh. Ambil kembali. Jika kamu ingin berurusan dengan keluargaku itu sangat berguna. Saat malam berangsur-angsur turun, seluruh Moluo Great God City terang benderang. Malam ini, Kuil Agung Moluo akan mengadakan jamuan makan untuk 400 orang yang memenangkan kompetisi sebelumnya. Awalnya ini adalah acara akbar, tapi sekarang, sepertinya sedikit lebih aneh. Seorang bangsawan dari Vatikan Kegelapan tewas di medan perang, yang ditakdirkan untuk menyebabkan badai di seluruh kota. Kakek Handai, God King Hall, adalah salah satu dari 10 tokoh teratas di Vatikan Kegelapan di negara salju. Keturunan penting dari karakter seperti itu dirampok, tidak peduli apa alasannya, Vatikan Kegelapan pasti tidak akan melepaskannya. Gejolak sebelumnya telah berakhir untuk sementara, tetapi semua orang tahu bahwa sekarang ada gelombang yang lebih besar yang sedang terjadi. Orang-orang di Vatikan Kegelapan telah mengunci orang-orang yang mencurigakan dan memantau dengan ketat tempat tinggal mereka. Dalam hal ini, sikap kuil Moluo yang memiliki hak bicara yang sangat penting juga membuat orang bertanya-tanya. Sudah waktunya, semuanya, ikutlah bersama kami ke pesta. Segera setelah malam tiba, Xiaozu di lantai bawah, pemilik Su Guanglin,
dua presiden cabang utama Kamar Dagang Kota Naga di domain Dewa yang Agung ini, Nat dan Miss, dan seorang tetua kuil muncul pada saat yang sama. Bagi mereka yang tidak tahu tentang adegan ini, mereka mungkin berpikir bahwa mereka menyambut kelas berat. Satu Master Dewa tingkat 8, 3 Master Dewa tingkat 7, dan tidak kurang dari 20 Master Dewa tingkat rendah secara diam-diam, sungguh barisan yang menakutkan. Liu Hanyan tersenyum ringan, dan ada sedikit keceriaan di wajahnya yang lembut dan cantik. Sekarang dia telah menyingkirkan pemikiran sederhana di masa lalu, dan mulai memeriksa beberapa masalah dengan serius. Mengapa aku merasa ini tidak mengundang kita ke jamuan makan, melainkan mengundang kita ke tempat eksekusi? Huang Xuanyan juga bercanda dengan dingin. Hampir, ayo pergi. Shen Chen tersenyum dengan tenang, dan mengikuti semua orang ke bawah. Jelas, gedung Tianji dari Kamar Dagang Kota Naga sudah mengenal mereka dengan baik, jadi mereka tidak membenci mereka sama sekali. Ini mungkin dipengaruhi oleh serangan malam di Longcheng Tianju di Yasi Shen Cheng malam itu. Dalam insiden itu, gedung Tianji akhirnya menggali si pembunuh, tetapi pada saat yang sama, juga menyadari bahwa kelompok orang mereka tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, dan mungkin tidak aman untuk hanya datang dengan ketujuh tingkat atau bahkan guru ilahi tingkat 8. Melihat Shen Chen dan kelompoknya berjalan keluar dari gedung kecil, Wakil Presiden Miss menyapa mereka dengan senyuman, dan kemudian kelompok tersebut pergi ke kuil besar Moluo pada saat yang bersamaan. Sekarang ada banyak orang yang ingin mengincarmu dan orang lain. Demi keamanan, aku telah mengundang Presiden dan Tuan Rumah. Miss menjelaskan sambil tersenyum. Terima kasih telah menjagaku. Chen Chen mengepalkan tinjunya sambil tersenyum, dan memimpin kelompok itu untuk mengikuti singa besar dan binatang luan. Kamu tidak harus sopan, itu harus dilakukan. Kepala Kamar Dagang Kota Naga, yaitu, lelaki tua kecil bernama Nat, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Apakah kamu yakin tidak merindukan siapapun? Tetua kuil di samping juga memiliki senyum di wajahnya, dan diam-diam, dia bertanya kepada Tuan Su Guanglin melalui transmisi suara. Ketika mereka menetap, ada 37 orang, dan 3 dari mereka menghilang di tengah permainan. Mereka diduga tewas dalam permainan. Orang-orang yang telah berada di sini selama 2 hari terakhir semuanya ada di sini, jadi saya yakin. Su Guanglin menjawab dengan tenang dan diam-diam. Itu bagus. Dengan begitu banyak orang, tentu tidak mungkin mereka semua layak diperhatikan. Ketika saatnya tiba, beberapa dari mereka akan dirilis dan diserahkan ke tahta suci kegelapan untuk dilampiaskan. Penatua mengangguk diam-diam. Tetapi pada saat ini, Shen Chen dan yang lainnya bertindak dengan tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nyatanya, sudah banyak orang yang bergerak di sepanjang jalan bersama kelompoknya, baik secara terbuka maupun diam-diam, dan mereka semua kuat. Wei Hao. Namun, ketika tunggangan terbang melewati daerah perkotaan yang terpencil, ekspresi Nat, Su Guanglin, Miss dan yang lainnya tiba-tiba berubah, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya tampak terhalang, dan beberapa harta rahasia yang menakutkan diam-diam tiba-tiba muncul, dan singa besar dan binatang luan langsung dipenjara di udara. Lakukan. Tidak ada yang berdiri untuk menanggapi, tetapi saat orang-orang besar ini menyadari masalahnya, pihak lain telah melancarkan serangan. Bayangan hitam yang menakutkan muncul satu demi satu, diselimuti kabut hitam, dan penampilan mereka tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi tanpa kecuali, mereka semua dengan kasar mencengkeram singa besar dan binatang luan. Apa Tuan Su Guanglin dan yang lainnya mengubah warna mereka, dan aura mereka yang menembak sangat menakutkan. Awalnya, barisan mereka sudah mewah, tetapi sekelompok orang yang tiba-tiba muncul memiliki lebih banyak master dewa daripada mereka. Yang lebih menakutkan lagi adalah 10 pemimpin, yang semuanya agung dan galak, seperti Jenderal Iblis Shuro yang terbangun dari neraka. Salah satu dari mereka sudah cukup untuk menakuti Presiden Nat, yang memiliki kekuatan master dewa tingkat 8. Beberapa orang di sisi lain memiliki tingkat kultivasi yang mirip dengannya, tetapi aura yang menakutkan membuat Ketua Nat merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tahu bahwa ini semua adalah kekuatan super di tingkat dewa-dewa. Orang-orang ini adalah penyelamat yang Anda tunggu untuk pindah. Wajah Presiden Nat tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan dia berbalik untuk menanyai Shen Chen dan yang lainnya. Senyum di wajah lamanya hilang, dan malah menjadi dingin. Presiden, jangan salah. Ini semua ada di sini untuk membunuh kita. Bukankah Anda terus mengatakan bahwa Anda ingin memberikan perlindungan? Sekarang saatnya untuk menunjukkan kinerja Anda. Cepatlah. Chen Chen mengangkat bahu, menatap sangat mengejutkan. Huff. Guanglin, awasi mereka, siapapun yang berani bertindak gegabah, jangan menahan diri, aku akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Presiden Nat sangat marah, tetapi menghadapi serangan mendadak dari orang-orang kuat misterius itu, dia harus melakukannya bertarung.
Oke, Su Guanglin, sang pembawa acara, mengangguk, dan fluktuasi yang menakutkan dari Master Dewa tingkat ketujuh langsung menyelimuti singa yang dipenjara dan binatang luan. Itu tidak terlihat seperti lapisan pelindung, tetapi seperti lapisan belenggu, menekan semua orang di singa dan luan bis, tetapi corak Master Su Guanglin tidak baik, karena dia bertemu dengan sekelompok orang kuat misterius yang tidak dapat melakukannya, menangkis sama sekali. Pada saat ini, Presiden Nat, Wakil Presiden Miss, dan 9 tetua kuil Molo semuanya keluar untuk menemui musuh, dan kekuatan yang tersembunyi dalam kegelapan juga muncul untuk bergabung dalam pertempuran. Tapi barisan ini, di depan karakter yang menakutkan itu, tampaknya terlalu kecil. Su Guanglin hanya bisa berharap bahwa kuil agung akan datang untuk mendukung dengan cepat. Ledakan, perang yang mengerikan terjadi, namun, pertama kali orang-orang kuat dari kuil dan kamar dagang kota naga bertemu, ada beberapa master dewa yang dibunuh oleh kota Lingkong, dan darah menghujani seluruh langit. Engah-engah, Presiden Nat, 3 dewa tingkat tinggi, juga dikejutkan oleh beberapa dari mereka, muntah darah dan terbang mundur, sangat ketakutan. Di lapangan, banyak orang di kota yang melihat pemandangan ini sedikit tercengang. Apa Su Guanglin, yang masih berada di belakang singa besar dan binatang luan, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan jantungnya tiba-tiba tenggelam. Ini sangat kuat, Shen Chen dan yang lainnya penuh keheranan. Itu benar-benar pemburu monster yang aneh. Perbedaan kekuatan tempur antara kedua belah pihak benar-benar terlalu besar. Dalam waktu singkat, lebih dari 10 Master Dewa dan sejumlah besar Jenderal Dewa terbunuh. Hampir semuanya terbunuh dalam satu pukulan, di antaranya adalah pusat kekuatan kuil Moluo, dan ada juga orang-orang dari kamar kota naga. Perdagangan. Setelah ketiga Presiden Nat bertarung beberapa kali, mereka hampir dirampok dan terluka parah. Pergi. Mereka yang menghalangi jalan, bunuh tanpa ampun. Di antara 10 pemimpin teratas, seorang raksasa dengan tubuh gelap dan gada di tangannya berteriak dengan marah, suara itu membuat banyak orang di tanah muntah darah. Pria ini tingginya lebih dari 2 kaki, dengan sosok gemuk dan kuat, penuh kekuatan dan keberanian yang menakutkan, tetapi diselimuti lapisan kabut hitam, dan barisannya tidak dapat terlihat dengan jelas, bahkan Nat dan yang lainnya dipenuhi ketakutan. Ini adalah kota Dewa Agung Moluo, siapa kamu jika kamu berani menyerang, kamu akan dihukum berat oleh kuil Moluo saya. Tetua kuil ke-9 berteriak ngeri, dia sama sekali bukan lawan saat ini, dan dia hanya bisa berharap untuk menghalangi lawannya dengan prestise kuil. Ledakan. Namun, begitu dia selesai berbicara, cambuk biru panjang dengan duri menyapu, seperti ekor kalajengking beracun yang bengkok, penatua kuil ini, yang memiliki basis kultivasi dari guru dewa tingkat 7, mati di tempat dengan kepala di tempat yang berbeda. Adegan ini membuat Nat, Su Guanglin dan yang lainnya hampir putus asa, bahkan ingin menyerahkan orang-orang pada singa besar dan binatang luan untuk melarikan diri. Tidak peduli apakah orang-orang kuat ini datang untuk menyelamatkan orang atau membunuh orang, mereka tidak berdaya untuk menghentikannya. Orang sombong, bahkan tidak berpikir untuk pergi hari ini. Di kejauhan, kuil megah yang dibangun di atas gunung tinggi di tengah kota Tuhan tiba-tiba bersinar terang, dan gelombang kepercayaan yang menakutkan serta kekuatan hukum langsung menyelimuti seluruh kota Tuhan. Tirai cahaya yang besar jatuh, dan Raja Moluo muncul dengan pusat kekuatan kuil, setiap orang diberkati dengan kekuatan yang menakutkan, dan aura mereka luar biasa. Pusat kekuatan misterius itu menggunakan harta rahasia untuk menipu langit, menyebabkan reaksi kuil ragu sejenak. Namun dalam waktu kurang dari 10 napas ini, barisan yang memimpin orang-orang hampir mengalami kerugian besar, bahkan 9 tetua kuil terbunuh di langit secara pribadi. Yang mulia, melihat penampilan Tuan Domain Moluo God, Nat, Miss, Su Guanglin dan yang lainnya sangat bersemangat, dan mereka akhirnya diselamatkan. Masing-masing dari kelompok pembangkit tenaga misterius ini sangat kuat, terutama 10 orang yang memimpin, yang hampir tak tertandingi di level Master Dewa. Tapi untungnya, mereka memiliki Raja Dewa yang duduk di tempat ini. Kesenjangan antara Dewa Tuan dan Dewa Raja tidak lagi dapat dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kata. Dalam sejarah peradaban Senhe, ada dewa yang membunuh dewa, dewa yang membunuh dewa, bahkan dewa yang membunuh dewa. Tapi saya belum pernah mendengar tentang Master Dewa memenggal kepala Raja Dewa dalam kontes head-to-head. Pada level ini, tidak peduli seberapa jahat bakatmu, ada beberapa celah yang tidak bisa diatasi. Namun, setelah Dewa Raja Moluo tiba, dia tidak segera mendukungnya, tetapi berdiri di sana dengan ekspresi serius, menghadap ke satu arah. Ini adalah kota Dewa Agung Moluo. Sekarang kuil sudah pulih, setiap gerakan di sekitarnya tidak bisa lepas dari matanya. Situasinya tidak sesederhana yang dipikirkan orang-orang Nat, dia bertemu lawannya. Dalam kegelapan, Raja Dewa Yingshan muncul dan berdiri di sana, tetapi auranya terkunci rapat pada sosok perkasa ini, dan dia tidak membencinya. Apa seorang Raja Dewa datang Nat,
Su Guanglin, dan lainnya, serta banyak orang di kota Tuhan, terkejut. Pantas saja orang-orang ini berani bertindak di bawah pengawasan kuil Moluo, sehingga mereka begitu percaya diri. Apakah kamu membawa orang ke sini untuk memulai perang dengan kuil Moluo? Dewa Raja Moluo berkata dengan dingin, meskipun ada perubahan besar, dia masih sangat tenang. Kami hanya ingin mengambil mangsa itu, dan kami tidak punya niat lain, kata Raja Yingshan dengan dingin. Ini adalah kota Dewa Besar Moluo, dan kuil kami berada tepat di depan matamu. Dewa Raja Moluo berteriak dengan suara rendah, dan ada paksaan yang menakutkan tanpa terlihat. Benar sekali, ada kuil mereka di sini, meski lawannya sangat kuat, mereka tetap percaya diri penuh. Raja ini jelas, tetapi tidak sulit untuk mengambil mangsa itu. Raja Yingshan juga sangat bangga. Dari segi tingkat kultivasi, Tuan dari kota iblis ini jelas jauh lebih unggul dari Raja Moluo, bahkan di wilayah lawan pun dia masih tenang. Di sana, biar kutunjukkan bagaimana kamu bisa melakukannya. Dewa Raja Moluo mendengus dingin, dan bergegas keluar lebih dulu, kapak besar muncul di tangannya, dan Dewa Perkasa itu berteriak. Ini tidak diragukan lagi adalah prajurit Raja Dewa dari kuil Moluo, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah senjata nomor 1 dalam lingkup domain Dewa Moluo. Sebelum prajurit Raja Dewa eksklusifnya sendiri diciptakan, ini adalah simbol otoritas Dewa Raja Moluo. Pada saat ini, di bawah restu kemuliaan kuil, cahayanya hampir menerangi bumi. Raja Dewa Yingshan tidak ceroboh, dan segunung tulang muncul di tangannya, dengan garis-garis aneh berkedip. Benda itu sepertinya terdiri dari tengkorak yang tak terhitung jumlahnya, dan garis besarnya sangat mirip dengan bukit. Senjata aneh seperti itu membuat orang bergidik. Namun, saat objek ini muncul, seolah-olah angin gelap bertiup di seluruh kota Dewa Agung, dan terdengar suara nyaring hantu dan serigala yang melolong, seolah-olah neraka di bumi telah turun. Tidak hanya Dewa Raja Moluo, tetapi juga Peri Tianxuan di belakang singa besar Luan Bis, juga penuh kejutan, diam-diam berkata benda ini adalah senjata yang mengerikan, jika pulih, cukup untuk membunuh tingkat ke-10 Raja Dewa, tampaknya itu digunakan untuk melawan Qin Abadi 9 surga saya. Shen Chen dan yang lainnya juga terlihat khusyuk, kemampuan kelompok pemburu monster aneh ini benar-benar menakutkan hingga tak terbayangkan. Di sekeliling, pertempuran mengerikan pecah dalam sekejap. Raja Dewa Gunung Elang tampak teliti, dan dia tidak benar-benar menghidupkan kembali senjata terlarang yang mengerikan di tangannya, dia bahkan sedikit menderita saat bertarung melawan kapak Dewa Molo di kuil Molo. Meski begitu, wajah Dewa Raja Moluo tidak bisa dipercaya, setelah diberkati oleh Yao Hui di kuil, kapak dewa pasti melampaui level aslinya, dan memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh prajurit Raja Dewa biasa. Namun meski begitu, masih gagal untuk sepenuhnya menekan senjata terlarang yang aneh dan menakutkan itu, yang membuat Raja Moluo sedikit gelisah. Seperti yang dikatakan pihak lain, orang-orang ini tidak ingin melawan kuil Molo, tetapi hanya untuk mencuri mangsanya. Tetapi saat ini, jelas bukan pertanyaan apakah akan melindungi orang-orang itu. Perselisihan telah mencapai titik di mana kuil Molo menghadapinya. Lagi pula tidak mungkin untuk mundur, jika tidak maka akan menjadi pukulan berat bagi kekuatan Candi Molo. Segera, pendudukan dibalik secara instan. Di arah kuil, sesosok raksasa tua muncul, sedikit marah dan sedikit mendesah. Raja Dewa lain yang menakutkan turun, meskipun dia berada di tahun-tahun kematiannya, dia membuat orang terkesiap. Xuanzu, Dewa Raja Moluo berbisik, tetapi tidak menghentikannya. Dalam situasi hari ini, jika lelaki tua itu tidak keluar, mereka pasti tidak akan dapat dengan mudah mundur dari musuh, dan bahkan mungkin menderita kerugian besar. Lagi pula, pada tingkat Raja Dewa, dia mungkin setara dengan monster tua itu, tetapi 10 jenderal teratas di bawah komandonya sangat menakutkan, bahkan dengan restu kuil, sulit bagi para tetua kuil, untuk dengan mudah menghadapinya. Raja Dewa lain muncul di kuil, dan sekelompok pembangkit tenaga misterius, termasuk Raja Yingshan, semuanya ketakutan, yang berada di luar jangkauan rencana mereka. Banyak orang di kota Tuhan juga tercengang, mereka tidak tahu bahwa ada Raja Dewa tua yang tersembunyi di kuil Agung Moluo. Dewa Raja Moluo memanggilnya leluhur mendalam, yang berarti bahwa Raja Dewa tua ini adalah penguasa wilayah besar Moluo beberapa generasi yang lalu. Seharusnya dalam isolasi diri untuk waktu yang lama, dan dipaksa untuk menerobos kali ini berdampak besar padanya, dan mungkin tidak lama beberapa orang berbisik pada diri mereka sendiri. Nenek moyang, pusat kekuatan kuil Moluo semuanya sangat bersemangat, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di wajah mereka. Jika lelaki tua ini bisa keluar dengan mudah, dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Kerugian yang tak terhitung. Setelah Raja Dewa Tua datang, dia tidak ragu-ragu, untuk bergabung dalam pertempuran, dia harus menerobos pohon besar Raja Dewa Gunung Elang terlebih dahulu, yang merupakan kunci untuk mengalahkan musuh. Yang terakhir bergetar keras beberapa kali,
Tetapi pada akhirnya dia sulit dikalahkan dengan 2 kepalan dan 4 tangan, meskipun dia berada di peringkat yang lebih tinggi. Ada sebuah kuil di tingkat Master Domain Dewa di sini, jenis kekuatan tahun-tahun yang padat tanpa akhir dan kepercayaan ratusan juta makhluk hidup, bukan begitu mudah ditangkis. Ayo mundur, senjata terlarang tidak dapat dihidupkan kembali di sini, jika tidak maka akan diperhatikan oleh Raja Negara Salju, dan kita hanya bisa menunggu sampai kita bertemu dengan benda legendaris, dan melakukan pukulan terakhir. Raja Dewa Yingshan menghela nafas dengan dingin, dan tidak melakukannya. Dengan menunda-nunda, dia memerintahkan 10 orang di bawah komandonya dan sekelompok pelayan untuk pergi. Cici, beberapa harta karun rahasia bersinar dalam kegelapan, dan celah terbuka di kehampaan, orang-orang ini datang tiba-tiba dan pergi dengan sangat sederhana. Dalam sekejap mata, hanya orang-orang kuat dari kuil dan orang-orang dari kamar dagang kota naga yang tersisa di langit. Setelah Presiden Nat dan yang lainnya sangat gembira, wajah mereka langsung berubah menjadi jelek. Mereka telah menderita kerugian besar dalam konflik ini, dan kamar dagang kota naga telah kehilangan setidaknya 8 Dewa Master. Mereka adalah elit dari cabang umum. Kuil Moluo kehilangan lebih banyak lagi, dan juga menguburkan sesepuh dewa tingkat tinggi. Dalam sekejap, mata semua orang kuat ini tertuju pada sekelompok orang di belakang singa besar dan binatang luan, meskipun orang-orang kuat yang misterius dan menakutkan itu bukanlah penyelamat yang dibawa oleh orang-orang ini, semuanya dimulai karena mereka. Jika Anda tidak menjelaskan hal-hal baik yang telah Anda lakukan hari ini, Anda tidak akan pernah bisa melakukannya dengan baik. Su Guanglin, sang pembawa acara, berkata dengan dingin. Untuk waktu yang lama sebelumnya, mereka cukup sopan kepada sekelompok orang ini, tetapi kemudian mereka secara bertahap menemukan bahwa mereka tampaknya telah membuat kesalahan dalam penilaian mereka, terungkap di kuil. Di tempat itu, mata candi sudah siap, begitu orang-orang ini masuk, rahasia apapun akan terungkap. Tapi mereka tidak pernah menyangka kecelakaan seperti itu akan terjadi dalam perjalanan ke sana. Melihat orang-orang itu, mereka sepertinya mengharapkan sekelompok tokoh kuat untuk menyerang dan membunuh mereka. Bukankah ini yang kamu minta? Sen Chen berkata dengan senyum tipis, kata-katanya mengejutkan, dan di depan sekelompok makhluk yang kuat, dia juga merupakan pukulan tanpa ampun. Suaranya sangat keras bahkan orang-orang di bawah Sen Chen mendengarnya, dan mereka semua tercengang, apakah orang-orang ini tidak sabar? Nak, apa katamu? Seorang tetua kuil sangat marah. Kehilangan tadi juga membuat mereka panik. Awalnya, mereka ingin memilih beberapa orang berguna dari kelompok orang ini untuk dibudidayakan, sebagai harapan agar kuil mendapat untung di medan perang kuno di masa depan, tetapi sekarang, orang-orang kuat di kuil tidak memiliki kesabaran. Dari mana asalmu? Katakan terus terang. Jangan mencoba melarikan diri dengan jimat pemecah kehampaan. Ruang di sini telah diblokir oleh kemuliaan kuil, dan jimat pemecah kehampaan tidak dapat dibuka. Suaranya tenang, tetapi memiliki keagungan yang mengerikan. Bukankah kamu sudah menebak identitas kita? Kenapa repot-repot bertanya? Long Nu tersenyum manis. Benar saja, kalian dari pesawat yang berbeda. Tuan Su Guanglin berkata dengan marah, merasa dirugikan karena diejek. Untungnya, mereka mengira ada bangsawan naga di sini sebelumnya, dan mereka bersusah payah untuk menghadapi gereja gelap setelah sekian lama bermasalah. Orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan klan naga para dewa. Begitu komentar ini keluar, tidak peduli apakah itu orang kuat di langit atau orang-orang di kuil, wajah mereka sedikit berubah. Diduga seseorang dari wilayah besar Feng Shuang datang dari pesawat lain. Sekarang di Moluo Great God City, bukan rahasia lagi. Tidak ada yang menyangka bahwa kelompok murid alien legendaris ini akan benar-benar datang ke sini, dan bahkan berpartisipasi dalam kompetisi, menciptakan banyak karakter kuda hitam yang menakjubkan. Yang lebih sulit dipercaya adalah orang-orang ini berani datang ke sini untuk membuat masalah. Apakah mereka benar-benar tidak khawatir akan datang atau tidak? Aku tahu kamu punya beberapa kartu, tapi tempat ini berada di bawah hidung kuil. Bahkan sekelompok orang baru saja mundur. Apakah kamu pikir kamu masih bisa kabur? Raja Moluo berkata dengan suara yang dalam. Untuk beberapa alasan, ketenangan orang-orang ini membuatnya sedikit tidak nyaman, dengan firasat buruk. Diam-diam, dia telah memerintahkan orang-orang di kuil untuk fokus pada mata kuil dan mengunci orang-orang ini untuk menghindari kesalahan. Dengan jaring yang begitu luas, kita secara alami tidak berdaya untuk melawan, tapi sepertinya kami telah melarikan diri. Jika Anda tertarik, sampai jumpa di medan perang kuno Tuhan di masa depan. Sen Chen tersenyum main-main. Kemudian, termasuk dirinya, sosok semua sahabat di sekitarnya memudar, dan tangan, kaki, dan tubuh mereka menghilang sedikit demi sedikit. Ini Raja Moluo dan yang lainnya terkejut, dan banyak orang di kota juga sedikit tercengang. Apa yang terjadi? Kamu telah membuat kesalahan. Ini semua adalah avatar. Orang-orang itu memiliki metode avatar yang tidak berada dalam lingkup prinsip para dewa.
Raja Dewa Tua itu berkata dengan dingin, dan dia sangat tidak senang dengan hasilnya. Alasan mengapa dia menerobos penghalang umumnya karena dia ingin mengambil orang-orang ini dari alam yang berbeda, yang akan sangat bermanfaat baginya untuk melanjutkan hidupnya atau menerobos. Tapi pada akhirnya, tidak ada gunanya mengambil air dari keranjang bambu. Sial, kirim perintah ke bawah, segera blokir semua formasi teleportasi, dan atur mata kuil untuk mencari. Mata Moluo terbakar amarah, dan wajah yang lain tidak tampan. Mereka ditipu oleh orang-orang itu, tetapi Su Guanglin dan yang lainnya benar-benar tidak dapat mengetahuinya. Di Moluo Square, mereka memperhatikan orang-orang ini dengan cermat dan terus memantau mereka di tengah jalan, tetapi mereka masih jatuh ke dalam perangkap. Trik, di mana letaknya masalah? Tuanku, maafkan saya. Setengah jam yang lalu, gelombang pertama kapal Dewa Luar Angkasa yang menuju ke dataran tinggi Yin Feng telah berlayar. Tiba-tiba, seorang lelaki tua terbang dengan tergesa-gesa dan melaporkan kejadian itu. Apa semua orang yang hadir hampir memuntahkan darah, barulah mereka menyadari bahwa pihak lain telah merencanakan jalan keluar, tetapi mereka benar-benar dikalahkan. Di terowongan kosong yang luas, sebuah kapal Dewa Agung sedang bolak-balik. Kursi untuk perjalanan ke dataran tinggi Yin Feng ini telah dipesan beberapa bulan yang lalu, jadi begitu waktunya tiba, mereka segera berlayar. Orang-orang yang menaiki kapal luar angkasa dewa ini belum tahu, di antara mereka, ada sekelompok orang yang menyebabkan keributan besar di Moluo Great God City barusan. Bagi Shen Chen dan yang lainnya, perjalanan ini sangat damai, tidak hanya orang-orang dengan motif tersembunyi, tetapi juga para pemburu monster itu dialihkan. Faktanya, Su Guanglin dan orang-orang itu tidak memiliki kesalahan, masalahnya adalah sekelompok orang yang ingin mereka tangkap hidup-hidup bahkan lebih licik. Shen Chen dan kelompoknya sebenarnya tidak mendarat sama sekali setelah mereka meninggalkan zona perang. Dalam kehampaan, mereka dijemput oleh Gu Jing dan Xiao Menglong, dan diam-diam pindah ke tempat lain. Pada saat itu, orang-orang itu semua terkejut dengan pemenggalan Yu Handai, tidak ada yang memperhatikan semua ini, tetapi bahkan jika mereka memperhatikan, mereka tidak dapat melihat petunjuk apapun. Karena selama beberapa hari terakhir, Gu Jing diam-diam menyimpulkan koordinat ruang dari zona perang ke Moluo Square, Liu Hanyan juga bekerja sama dengannya setiap kali dia masuk dan keluar, dan telah menemukan tempat yang cocok untuk menembak. Peri Tianxuan dan Feng Wu yang keluar terlebih dahulu juga berhasil kabur dari pengawasan pihak lain dan membuat persiapan. Poin yang paling berguna adalah bahwa waktu kapal Dewa Ruang Angkasa ini berlayar tepat sebelum perjamuan dimulai, jika tidak, akan ada beberapa masalah. Kali ini sangat berbahaya, dan hampir jatuh ke dalam pengepungan yang dalam. Untungnya, semua orang cukup pintar. Di dalam ruangan, Liu Hanyan bersandar di bahu Shen Chen, dengan wajah lembut dan cantik, sedikit bahagia, tetapi juga sedikit damai. Temperamen gadis ini sedemikian rupa sehingga dia tidak suka perkelahian dan perkelahian semacam itu, tetapi menikmati ketenangan sekarang. Hehe, Shen Chen tersenyum lembut, tangan yang sangat tidak jujur diam-diam menyelinap di bawah pakaiannya, dan berkata sambil menyeringai Hanyan, sepertinya kamu sudah lama tidak berhubungan intim dengan suamimu, jangan lewatkan saya. Wajah cantik Liu Hanyan memerah, tetapi dia mendengus genit, dan ditembaki oleh seseorang. Tetapi tidak lama kemudian, gadis lembut dan cantik ini juga melingkarkan lengan merah mudanya di leher pria itu. Ini adalah area luas yang diselimuti kegelapan dan kabut asap, tanah yang luas dan tak terbatas suram, dan medannya jauh lebih tinggi dari wilayah Anda yang lain, sehingga juga dingin dan berangin. Di hutan lebat, warnanya kusam, tumbuh-tumbuhan di sini aneh, dan garis luarnya agak mengerikan, seperti dunia setan. Ada banyak tubuh bercahaya yang menakutkan, muncul di hutan dari waktu ke waktu. Itu adalah hantu, ini adalah surga mereka, sebagian kecil dari mereka, penuh dengan perubahan kehidupan, berasal dari dewa kuno, dan mereka tidak tahu, kemana harus pergi berapa zaman telah berlalu. Bahkan di siang hari bolong, sinar matahari tidak dapat menembus kabut hitam di daerah Guangbo, ada beberapa tempat dengan yin dan kematian yang sangat kuat. Itu semua adalah kuburan alami, dulu ada banyak kuburan hidup, tapi sekarang semuanya digambarkan dan ditempati oleh beberapa makhluk yang kuat. Ada juga perebutan wilayah di sini, tapi ini adalah pertarungan antara undead dan undead. Orang-orang dari alam dewa yang akrab dengan informasi dari dataran tinggi Yin Feng tahu bahwa ada imam besar undead yang tak bernyawa, yang akan diselimuti awan gelap ketika dia muncul, seorang Lich King dengan aura iblis, dan seorang yang membusuk, tapi raja mayat yang kuat. Selain itu, para malaikat gelap dengan sayap patah dan jatuh, iblis kematian yang ganas dan dingin, dan raja kerangka yang tidak bisa dihancurkan juga melukis tanah di sini sebagai kota, atau menduduki tanah harta karun jahat tertentu. Tapi di zona mati yang hampir terisolasi dari dunia, ada juga orang asing dari dunia luar, yang datang untuk mengambil risiko dan menambang terus-menerus.
Dataran tinggi Yinfeng dulunya adalah medan perang alam dewa kuno, tempat pahlawan yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan, serta keberuntungan para pahlawan di alam dewa kuno. Beberapa di antaranya belum terhapus dalam pasir hisap waktu, dan telah diwariskan kepada generasi mendatang, yang menjadi peluang besar yang membuat orang iri. Ini adalah motivasi utama bagi banyak orang untuk datang ke sini. Selain itu, jumlah tambang suci di zona kematian ini di luar imajinasi, dan kualitasnya sangat tinggi, konon di era dewa kuno, untuk waktu yang lama, itu juga merupakan tempat di mana hal-hal aneh dari luar langit turun secara intensif. Oleh karena itu, betapapun berbahayanya, ini adalah harta karun bagi para penambang, dan ada kemungkinan tak terbatas untuk menguburnya. Hal lain yang sangat penting adalah bahwa lingkungan yang keras di sini juga merupakan tempat yang sangat baik bagi orang-orang pemberani untuk mengasah diri, jika mereka dapat berlatih dalam jangka waktu tertentu di tempat yang penuh dengan krisis kelangsungan hidup kapan saja, manfaat pertumbuhan yang akan mereka dapatkan adalah tidak terbayangkan oleh orang biasa. Selama periode ini, ada lebih banyak orang yang tinggal di zona kematian ini daripada biasanya, dan terjadi perkelahian terus-menerus dan darah yang mengering. Setiap kali pertempuran para dewa kuno dimulai, dataran tinggi Yinfeng akan mengantarkan masuknya orang-orang dari dunia luar, dan bahkan beberapa eksistensi besar akan memilih keturunan mereka yang lebih menjanjikan, mengatur untuk datang ke sini untuk pengalaman, dan berhubungan dengan kematian, setiap hari. Dengan cara ini, mereka akan mampu menahan pertumpahan darah yang kejam dan persaingan yang memusnahkan segala sesuatu di medan perang kuno di masa depan. Saat fajar, cahaya dan bayangan di area gelap menjadi sedikit lebih terang, dan sekelompok orang tampak kelelahan dan berkeliaran di hutan kematian. Di antara mereka, ada dewa-dewa yang kuat duduk di kota untuk mengawal para junior muda, tetapi mereka juga lelah saat ini, setelah terlalu banyak perkelahian dan melarikan diri akhir-akhir ini. Mereka menyaksikan banyak rekan dibantai dan ditelan oleh mayat hidup, tidak mampu untuk menyelamatkan mereka. Untungnya, pengalaman pertama mereka akan segera berakhir, dan mereka saat ini sedang bergegas ke area di mana susunan teleportasi berada, meninggalkan tempat hantu ini. Bahkan tim pelatihan yang diatur oleh keberadaan besar tidak akan tinggal di dataran tinggi Yinfeng untuk waktu yang lama, karena jika mereka tinggal di sini untuk waktu yang lama, mereka akan terkikis oleh Yin Qi, Qi kematian, dan Qi jahat, yang tidak baik untuk diri mereka sendiri. Tidak lama kemudian, sekelompok orang ini tersesat, mereka dengan jelas mengikuti petunjuk di peta dan mengikuti rute aman yang ditarik oleh nenek moyang mereka, menghindari daerah yang menakutkan itu. Tapi sekarang, sepertinya sudah lama, berputar di sini, seperti ini seperti terjebak dalam labirin. Pohon-pohon kuno di sekitarnya juga cukup aneh, dengan garis-garis mengerikan dari cabang-cabang mati dan pohon-pohon tua, membentuk banyak bayangan dalam kabut hitam, tampak kesurupan, tampaknya tangan setan sedang memegang gigi dan cakar mereka. Setelah beberapa napas, pohon-pohon mati itu benar-benar bergerak, cahaya dan bayangan berkedip, itu bukan lagi ilusi. Tidak bagus. Kami dihadang oleh iblis pohon iblis hitam tua. Guru ilahi yang memimpin berteriak ngeri, bahkan dengan basis kultivasi Orde Ketujuh yang kuat, hatinya tenggelam saat ini. Dan para trainee muda di sekitar itu bahkan lebih pucat dan putus asa. Dulu, memang ada monster menakutkan yang meninggalkan sarang mereka dan berakar untuk menyergap orang asing di rute yang aman. Peristiwa sial dan mengerikan terjadi pada mereka. Sesaat kemudian, di area ini, serangkaian jeritan melengking bergema di hutan gelap, memainkan gerakan maut untuk hari baru di dataran tinggi yang berangin. 3.000 mil jauhnya dari tepi barat dataran tinggi Yinfeng, ada kota manusia skalanya tidak terlalu besar, tetapi tidak bisa ditembus, dengan pertahanan yang kuat, dan sejumlah besar orang kuat duduk di kota untuk waktu yang lama. Pusat kekuatan ini berasal dari kerja sama banyak kekuatan besar, bahkan di seluruh wilayah Dewa Agung, mereka tinggal di sini, dan bahkan arti keberadaan kota ini adalah untuk melindungi kelompok susunan teleportasi di sini. Sepotong kota siling ini dibangun bersama oleh ribuan pasukan di 4 alam dewa besar termasuk alam Dewa Agung Moluo, dan mereka telah bersama-sama melakukan tugas pertahanan dan perlindungan. Tidak peduli berapa banyak hari libur pada hari kerja, kerjasama di sini tidak akan terlalu terpengaruh. Setiap orang kuat yang ditempatkan di sini harus bergabung dengan perjanjian yang dibuat oleh semua pihak sejak lama dengan jiwanya dan menanggung kontrak jiwa. Dengan pengekangan seperti itu, bahkan jika kekuatan di belakang mereka sedang berperang, tidak akan ada pertikaian di sini. Selain itu, karena kontrak jiwa, dalam masa kontrak, bahkan jika keluarga dan kerabat Anda dihancurkan, Anda tidak boleh meninggalkan pos Anda tanpa izin, jika tidak, Anda akan dihancurkan secara fisik dan spiritual. Tidak ada yang menjadi penguasa, semuanya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perjanjian, dan ada pengadilan aliansi untuk menjaga ketertiban sehari-hari. Tidak lama kemudian, sebuah kapal besar muncul di susunan teleportasi besar yang terhubung ke Moluo Great God City. Setelah sebulan,
Gelombang pertama putaran teleportasi ini telah berakhir dengan aman, dan kemudian setiap 3 hari, akan ada 2 gelombang kapal Dewa Ruang Angkasa yang datang. Sebuah perahu yang penuh dengan orang dengan cepat turun di bawah desakan roh perahu ilahi. Setelah itu, Kapten Penegak Hukum, yang telah menunggu lama, berdiri di menara tinggi di samping susunan teleportasi, dan menurut kebiasaan biasa, membacakan peraturan kepada orang-orang yang datang pertama, di kota Siling dan dalam jarak 100 mil dari kota Siling. Pertempuran apapun dilarang. Kedua, tidak ada yang diizinkan tinggal di kota selama lebih dari 3 hari berturut-turut. Ada banyak aturan di sini, masing-masing sangat serius, bahkan ada yang sangat keras, apalagi jika menyangkut masalah yang berpotensi mengancam keamanan kota, tidak ada ruang untuk negosiasi. Melarang orang tinggal di kota dalam waktu lama tentu saja untuk mencegah orang luar mengumpulkan orang kuat untuk membuat masalah, karena hal semacam ini pernah terjadi di masa lalu. Dapat dikatakan bahwa benteng kota sekecil itu selalu dalam keadaan siaga tinggi. Setelah Shen Chen dan yang lainnya turun, mereka juga merasakan suasana tegang di sini. Dikatakan bahwa meskipun benteng manusia semacam ini jauh dari tepi dataran tinggi Yinfeng, masih ada pasukan undead dan undead yang sering datang untuk mengganggu bahaya tersebut, bahkan jika itu adalah kuil di tingkat Master Domain Dewa, sulit untuk ditanggung sendiri ratusan ribu kekuatan yang kuat bekerja sama untuk mempertahankannya. Tidak heran biaya pengirimannya sangat tinggi di sini. Zhong Ling kagum. Ketika mereka datang, selain biaya susunan teleportasi normal, mereka juga diminta. Minta untuk membayar apa yang disebut tol. Tidak ada yang bisa menghindari benda itu, jelas digunakan untuk mempertahankan benteng ini setelah dikumpulkan. Tempat ini tampaknya sedikit lebih menakutkan daripada yang dikatakan Nona Sue. Feng Wu menghela nafas pelan. Tempat ini belum memasuki jangkauan dataran tinggi Yinfeng, dan jaraknya ribuan mil. Tempat yang menakutkan. Semua orang tidak terburu-buru untuk pergi, meskipun peraturan membatasi mereka untuk tinggal di kota dalam waktu yang lama, waktu 3 hari tidak terlalu singkat, dan mereka dapat melakukan banyak hal. Pertama-tama, kita perlu mendapatkan peta dataran tinggi Yinfeng. Shen Chen mengingatkan semua orang. Benda itu tidak bisa dibeli terlebih dahulu di Moluo Great God City, karena konon topografi dan topografi dataran tinggi Yinfeng sering berubah aneh dan perlu diperbarui setiap saat. Di kota Siling, ada toko khusus yang menjual peta semacam ini yang diperbarui setiap 10 hari, dan berasal dari saluran pengadilan-pengadilan. Dalam suasana tegang, seluruh kota kecil itu luar biasa damai, tanpa ada jejak pertempuran yang terlihat. Dibandingkan dengan kota dewa teritorial itu, aturan di tempat ini sangat ketat, tidak peduli siapa Anda, begitu Anda melanggar aturan, Anda akan dihukum berat tanpa ampun. Jika ada perkelahian di kota, yang ringan akan dihukum dengan jumlah senbi yang tinggi, dan yang parah akan dibunuh di tempat. Petugas penegak hukum di kota seperti awan, dan karena cek dan keseimbangan sumpah, bahkan jika Anda adalah Raja Dewa, Anda harus mempertimbangkan apakah Anda dapat melawan orang kuat yang ditempatkan oleh ribuan pasukan besar. Saat ini, kota Siling menjual peta dari level 1 hingga level 10. Setiap level memiliki cakupan dan kehalusan yang sangat berbeda. Di toko, penjaga toko memperkenalkannya kepada Shen Chen dan yang lainnya, lalu memberikan penjelasan lebih lanjut jika Anda hanya berencana untuk berlatih dalam jarak 5.000 mil dari tepi barat, maka Anda dapat membeli peta level 1, dengan jangkauan lebih dari 30.000 mil, hanya peta level 2 dan level 3 yang akan berfungsi, jadi belilah sesuai dengan kebutuhan Anda sendiri. Pernyataan ini to the point, tetapi semua orang sangat ingin tahu tentang seberapa besar peta yang dijual di sini paling banyak mencakup, karena konon masih banyak area yang tidak diketahui di dataran tinggi Yinfeng. Meng Chanmo bertanya dengan lebih menawan jika Anda ingin menutupi seluruh dataran tinggi Yinfeng, berapa level yang harus Anda beli? Penjaga toko tua itu tercengang, dan berkata sambil mencibir ini pertama kalinya kamu datang ke dataran tinggi Yinfeng, gadis kecil. Bagaimana bisa ada peta terperinci yang mencakup seluruh dataran tinggi Yinfeng di dunia itu bisa memberikan level 13 peta, dan peta level 13 hanya mencakup 2/3 dari wilayah dataran tinggi Yinfeng, dan karena medan dataran tinggi kematian ini terus berubah, akan ada banyak kesalahan dan kelalaian, semakin dekat ke peta yang dalam, semakin besar kesalahannya. Kedengarannya menakutkan. Huang Xi mendecakkan lidahnya, semakin merasa bahwa zona kematian tidak terbayangkan. Peradaban Shenhe begitu cemerlang bahkan dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Berapa peta level 10 Shen Chen bertanya lugas tanpa berpikir terlalu banyak. Penjaga toko tua itu terkejut, apakah sekelompok orang ini akan mengebor ke bagian terdalam, atau hanya untuk pamer. Dia melirik orang-orang ini dengan kasar, dewa tingkat 6 tertinggi bahkan tidak memiliki pelindung yang bertanggung jawab, sejujurnya, cukup mengejutkan bahwa tim seperti itu berani mengambil risiko di dataran tinggi Yinfeng. Namun,
Penjaga toko tua itu masih dengan jujur berkata sambil tersenyum 200 dinding dewa untuk setiap peta level 1, dan 3 juta dinding dewa untuk peta level 10. Aku pusing, bisakah perbedaan harga ini lebih keterlaluan? Mata Feng Yue membelalak, dan semua orang juga pusing. Hehe, ini adalah harga tunggal. Anda harus tahu bahwa semua ini dinegosiasikan dan dirumuskan oleh pengadilan adjudikatif. Tidak bohong, kata penjaga toko tua sambil tersenyum. Padahal, dia mengatakannya karena dia berharap orang-orang ini menyadari kekejaman status quo. 1050.